Ukraina bukan satu-satunya negara yang melawan Rusia. Moldova juga ikut mengambil peran. Berkeinginan kuat untuk merebut kembali kedaulatan dan kemerdekaan penuhnya, pemerintah Moldova mengambil langkah besar untuk merebut kembali wilayah Transnistria yang selama ini dianggap sebagai negara boneka rezim Putin dari tangan Kremlin dan mengembalikannya ke kendali Moldova. Untuk memahami apa yang sedang terjadi dan bagaimana situasinya bisa berkembang dari sini, penting untuk mundur sejenak dan melihat gambaran besarnya dengan menelusuri bagaimana dan mengapa Transnistria memisahkan diri dari Moldova sejak awal. Transnistria, yang juga dikenal sebagai Republik Moldavia Pridnestrovia atau PMR, adalah sebidang tanah sempit yang terletak di antara Sungai Dnistar dan perbatasan Moldova-Ukraina. Wilayah ini mencakup 1.600 mil persegi atau 4.163 km persegi tanah dan menjadi rumah bagi sekitar 367.000 orang. Sebagian besar dunia secara resmi menganggapnya bagian dari Moldova. Namun, itu belum menggambarkan keseluruhan situasinya karena Transnistria sama sekali tidak beroperasi seperti wilayah biasa di Moldova. Transnistria memiliki mata uang sendiri, ibu kota sendiri, bahkan lagu kebangsaan sendiri. Wilayah ini juga menjalankan pemerintahan, parlemen, kepolisian, sistem pos, dan militer sendiri. Semua ini dimulai beberapa dekade lalu ketika Uni Soviet mulai runtuh pada akhir 1980-an dan awal 1990-an. Pada saat itu, Moldova yang merupakan Republik Soviet mengalami gelombang politik nasionalis yang menyebabkan munculnya gerakan kuat untuk mempromosikan bahasa Rumania dan mempererat hubungan dengan negara tetangga, Rumania. Namun banyak warga Moldova berbahasa Rusia dan Ukraina di timur Sungai Dnister khawatir hal ini bisa berlebihan. Hal ini bisa memicu penyatuan Rumania dan Moldova sehingga orang-orang tersebut merasa terpinggirkan dan terisolasi di negara mereka. Ketegangan mulai muncul dan pejabat yang bersekutu dengan Soviet turun tangan untuk mengumumkan pembentukan PMR pada tahun 1990, tepat sebelum Moldova secara resmi keluar dari Uni Soviet. Sebuah perang singkat, yaitu Perang Transnistria, meletus tak lama setelah itu, mempertemukan pasukan pro-PMR seperti Garda Republik Transnistria, milisi, dan unit Neo-Kosak melawan pasukan pro-Moldova, termasuk militer dan kepolisian Moldova. Rusia mendukung kelompok separatis dengan mengerahkan Angkatan Darat ke-14 untuk memperkuat mereka. Keterlibatan mereka secara efektif mencegah pasukan Moldova untuk merebut kembali kendali atas wilayah tersebut, dan Rusia juga memainkan peran penting dalam merundingkan gencatan senjata pada tahun 1992. Gencatan senjata itu bertahan, tetapi status Transnistria tetap tidak jelas sejak saat itu. Selama tahun-tahun berikutnya, wilayah ini beroperasi di luar otoritas Moldova, berfungsi seperti negara kecil yang merdeka meskipun sangat bergantung pada Rusia dan tidak diakui secara resmi oleh komunitas internasional. Dari sudut pandang Kremlin, Transnistria adalah aset berharga dan Rusia sangat ingin mempertahankannya. Moskow mempertahankan pasukan penjaga perdamaian yang cukup besar hingga 1.500 tentara di Transnistria setiap saat, serta memiliki pangkalan militer sendiri di wilayah tersebut, juga gudang amunisi yang luas. Sementara itu, Moldova telah berulang kali menyerukan penarikan tentara Rusia dari wilayah tersebut. Namun berbagai putaran pembicaraan yang berlangsung lama belum membuahkan hasil yang nyata. Dan ini bukan hanya soal pasukan. Rusia juga memberikan dukungan politik dan finansial kepada wilayah yang memisahkan diri ini, yang juga digunakan sebagai semacam pijakan strategis untuk memberikan tekanan politik, militer, dan ekonomi terhadap Moldova sendiri, sehingga mencegah negara tersebut bergabung dengan aliansi penting seperti NATO dan Uni Eropa. Dengan kata lain, Moskow memanfaatkan kehadirannya di Transnistria sebagai cara untuk secara tidak langsung mengendalikan nasib Moldova. Selama bertahun-tahun, ketakutan meluas di Moldova dan luar negeri bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin bisa mencoba mengatur invasi bergaya Ukraina ke negara itu menggunakan Transnistria sebagai landasan serangan. Putin mungkin akan mencoba strategi yang sama seperti di Ukraina. Di sana, pada hari-hari awal invasi, dia mengklaim bahwa operasi militer khusus diperlukan untuk denazifikasi negara tersebut dan menyelamatkan etnis Rusia di wilayah timur Ukraina seperti Donetsk dan Luhansk dari penganiayaan dan bahkan kemungkinan genosida. Dia bisa membuat cerita serupa terkait Moldova dengan mengklaim bahwa pemerintah pro-Eropa negara itu menimbulkan semacam ancaman eksistensial bagi rakyat PMR. Ia berargumen, satu-satunya pilihan adalah mengirim pasukan Rusia dan membentuk penyangga keamanan di perbatasan Transnistria.
Memang, pejabat Moldova telah membunyikan alarm tentang skenario seperti itu selama beberapa waktu. Pada bulan April 2025 misalnya, mantan Kepala Intelijen Moldova Yuri Brichak menyebut kehadiran militer Rusia di wilayah tersebut sebagai ancaman nyata bagi keamanan Moldova dan stabilitas Eropa. Menambahkan bahwa mesin perang Kremlin bisa saja menerobos wilayah Ukraina lalu bergerak ke ibu kota Moldova. Jika Rusia berhasil melewati Odessa, mereka dapat masuk ke Transnistria dan mencapai Chisinau dalam beberapa hari. Ini hanyalah salah satu dari banyak alasan pejabat Moldova ingin mengusir Rusia dari wilayah itu untuk selamanya. Mungkin saatnya telah tiba. Berikut alasannya. Sebelum perang dengan Ukraina dimulai, hampir tidak ada harapan akan adanya reunifikasi antara Moldova dan Transnistria. Wilayah tersebut mendapat dukungan kuat dari Rusia, terutama dengan menerima gas alam gratis selama lebih dari 30 tahun. Gas ini menggerakkan bisnis di Transnistria, menghangatkan rumah, dan menopang ekonomi wilayah tersebut. Gas itu juga memasok listrik ke sebagian besar wilayah Moldova lainnya, karena pembangkit listrik terbesar di negara itu, pembangkit listrik Kurchurgan, terletak di dalam perbatasan PMR. Namun, pada awal tahun 2025, semuanya berubah. Kesepakatan 5 tahun antara Gazprom Rusia dan Naftogaz Ukraina berakhir, yang membuat PMR terjerumus ke dalam krisis energi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam semalam, penduduk tiba-tiba mendapati diri mereka tanpa pemanas maupun air panas. Tarif energi melonjak tajam dan beberapa pemukiman serta desa kecil benar-benar terputus dari energi penting yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Seluruh Moldova terdampak oleh hal ini, tetapi rakyat Transnistria yang merasakan dampak terbesar berjuang menghadapi pemadaman listrik bergilir yang berulang dan rumah-rumah yang sangat dingin secara rutin. Moskow bergegas mencari solusi, sementara Parlemen Eropa turun tangan dengan paket bantuan senilai 1,9 miliar dolar untuk membantu Moldova mengatasi krisis tersebut. Namun Transnistria terus menderita. Sepanjang tahun 2025, ekonominya menyusut hingga 18%. Produksi industri turun 30%, sementara inflasi melonjak hingga 15%. PDB per kapita wilayah tersebut tahun ini hanya sebesar 4.150 euro, jauh di bawah rata-rata wilayah lain di Moldova yang sebesar 7.250 euro. Akibat Ukraina memblokir aliran gas dan pasokan lain yang dulu stabil dari Rusia melalui wilayahnya ke Transnistria, PMR terpaksa harus berpaling ke barat, beralih ke Uni Eropa untuk mendapatkan dukungan dan stabilitas selama keadaan darurat ekonomi yang sedang berlangsung. Dan krisis energinya semakin parah pada awal tahun 2026 ketika perang di Iran pecah, memaksa otoritas Tiraspol mengambil tindakan drastis. Pada awal Maret misalnya, pemerintah Transnistria memutus pasokan gas ke semua perusahaan yang menggunakan gas, sehingga pemanas dan air panas hanya disediakan untuk rumah tangga setempat. Dan pembangkit listrik tenaga termal Kurchurgan terpaksa hanya menggunakan batu bara karena tidak lagi menerima gas yang dibutuhkan untuk beroperasi seperti sebelum tahun 2025. Wilayah ini kini dalam posisi terlemah sepanjang sejarah, sementara Rusia juga menghadapi krisisnya sendiri. Seperti kenyataan bahwa sekarang mereka telah mengalami lebih dari 1,25 juta korban dan ekonominya sendiri berada di ambang kehancuran total. PMR tidak bisa mengandalkan Moskow untuk secara ajaib datang menyelamatkannya dalam waktu dekat. Pejabat Moldova jelas memahami semua ini. Memang, seperti yang dikatakan oleh Wakil Perdana Menteri negara itu, Valeriu Kievar, ini adalah situasi yang benar-benar berbeda dari yang kita hadapi pada awal perang besar-besaran di Ukraina tahun 2022, apalagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perkembangan situasi di wilayah Transnistria dari sudut pandang ekonomi dan sosial saat ini sepenuhnya bergantung pada Chisinau, termasuk fakta bahwa wilayah Transnistria secara praktis telah menjadi sebuah pulau di antara Ukraina dan Republik Moldova. Sekarang dengan merasakan peluang yang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat berharga yang tidak ingin mereka lewatkan, pemerintah Moldova mulai mempersempit ruang gerak wilayah tersebut dan bahkan mengadakan pertemuan bersejarah yang berpotensi mengubah keadaan dengan perwakilan Transnistria yang berlangsung pada 26 Februari. Namun sebelum membahas jalannya pertemuan dan dampaknya bagi masa depan Moldova, berikut alasan kami membuat The Military Show untuk menjelaskan bagaimana kekuasaan sebenarnya bekerja. Baru di sini, subscribe agar tak ketinggalan info selanjutnya. Pertemuan bulan Februari yang merupakan pertemuan pertama antara perwakilan dari kedua pihak dalam hampir setahun berlangsung di ibu kota Transnistria di Tiraspol.
Dan Wakil Perdana Menteri tidak membuang waktu untuk memperjelas posisinya. Membuka pertemuan dengan pernyataan singkat namun bermakna untuk mengingatkan PMR dan dunia tentang siapa yang berhak atas kota itu. Halo semuanya, kami senang berada di Tiraspol, Republik Moldova. Jurnalis Moldova juga hadir dalam acara tersebut, meskipun biasanya mereka tidak diizinkan masuk ke wilayah itu. Dalam pertemuan itu, Kiev mendesak penghormatan HAM, akses bebas jurnalis, dan pengajaran dalam bahasa Rumania alih-alih bahasa Rusia di sekolah setempat. Mengumumkan tujuan jangka panjang pemerintahannya, Kiev menyatakan, tujuan jelas kami adalah reintegrasi wilayah tepi kiri Dnestr ke dalam ruang hukum, ekonomi, keuangan, sosial, dan pangan Moldova. Dia mencatat ribuan orang di daerah itu sudah sering melintasi sungai Dnestr untuk bekerja di wilayah lain di Moldova, serta bepergian ke seluruh negeri demi pendidikan dan perawatan medis. Pada dasarnya, dia mengatakan bahwa proses reintegrasi sudah berjalan dan tidak akan membutuhkan banyak hal agar PMR sepenuhnya kembali ke pangkuan Moldova. Rekanannya dari Transnistria, Vitali Ignatiev, Kepala Kementerian Luar Negeri PMR, yang juga kebetulan menjadi buronan di Ukraina karena hubungannya dengan Moskow, merasa bahwa pembicaraan antara kedua pihak merupakan pertanda baik untuk masa depan. Sambil menekankan pentingnya fokus pada kebutuhan rakyat dan menghindari politisasi. Dengan pemimpin separatis PMR terpojok dan ruang gerak makin terbatas, analis seperti Andrei Kuroraru menilai sekarang waktu yang tepat bagi Moldova untuk melakukan reintegrasi wilayah yang memisahkan diri. Tuntutan ini belum akan dipenuhi, namun Chisinau sudah mengambil inisiatif. Hingga kini, Chisinau lebih banyak bereaksi, sementara Tiraspol yang mengatur agenda dan pembicaraan lebih fokus pada isu teknis dan ekonomi, bukan politik. Kini jelas, para pemimpin Chisinau tahu apa yang mereka inginkan untuk wilayah Transnistria. Analis lain, John Tabata, setuju dengan mencatat bahwa Moldova akhirnya memiliki posisi yang lebih kuat dalam negosiasi dengan wilayah tersebut. Transnistria kini sepenuhnya bergantung pada Chisinau dan pihak berwenang harus memanfaatkan semua keunggulan mereka. Tujuan utama Chisinau adalah mencegah krisis kemanusiaan, menghindari memperburuk keadaan, dan menjaga proses reintegrasi tetap damai. Saat ini, semua tanda menunjukkan Moldova ingin memanfaatkan kesempatan langka untuk reintegrasi dan melakukan segalanya demi mencapainya. Memang, hanya beberapa hari sebelum Kiev mengunjungi Tiraspol, Presiden Moldova Maia Sandu menandatangani dekret untuk mencabut kewarganegaraan dari 9 anggota pemerintahan separatis. Itu merupakan tanda terjelas bahwa Chisinau siap menindak rezim separatis itu. Menjelaskan keputusan tersebut, pihak kepresidenan mengatakan bahwa 2 dari mereka yang menjadi target bertempur di pihak separatis dalam Perang Dniester tahun 1992, serta menambahkan bahwa ke-9 orang tersebut terlibat dalam tindakan yang sangat serius yang merugikan kepentingan Moldova. Stanislav Sekerioru, seorang penasihat keamanan nasional Moldova, memberikan penjelasan lebih lanjut tentang situasinya dengan menjelaskan tindakan-tindakan ini dilakukan demi kepentingan negara asing yang melanggar netralitas negara kami dan sedang melakukan perang agresi terhadap negara tetangga, Ukraina. Pencabutan kewarganegaraan adalah langkah yang diatur oleh hukum, diterapkan dalam kasus-kasus di mana kepentingan mendasar Moldova terpengaruh. PMR tidak merespons dengan baik, dengan Ignatiev menyebut pembatalan kewarganegaraan sebagai tindakan yang merusak. Kami melihat adanya tekanan terhadap warga Transnistria, individu-individu tertentu, dan Transnistria secara keseluruhan. Kami menganggap tindakan seperti itu merusak. Namun pejabat Moldova tidak lagi bersedia tunduk dan mematuhi agenda PMR. Mereka siap merebut kembali apa yang menjadi milik mereka, mengusir Rusia, dan akhirnya menyatukan kembali tanah mereka. Ini adalah tujuan mulia, tetapi bukan sesuatu yang mudah untuk dicapai. Meski Rusia dan Transnistria dalam kondisi lemah, Chisinau tetap menghadapi beberapa tantangan. Tantangan pertama terkait biaya. Moldova merupakan salah satu negara termiskin di seluruh Eropa. Untuk mengintegrasikan kembali Transnistria, mereka harus mencari cara menanggung biayanya. Sebagai contoh, mengingat Transnistria adalah rumah bagi sekitar 367.000 orang, sebagian besar dari mereka harus dimasukkan ke dalam sistem pensiun Moldova. Rezim tersebut juga memiliki pasukan keamanannya sendiri yang terdiri dari sekitar 15.000 orang. Mereka juga perlu dilatih ulang dan diintegrasikan ke dalam institusi pertahanan dan keamanan Moldova sendiri. Sebuah proses yang tidak hanya mahal, tetapi juga beresiko.
Secara keseluruhan, para ahli memperkirakan bahwa reintegrasi penuh dapat menelan biaya mulai dari 500 juta euro hingga 1 miliar euro per tahun selama 3 tahun pertama. Untungnya, sudah ada rencana untuk mengumpulkan dana yang dibutuhkan. Wakil Perdana Menteri baru-baru ini mengumumkan pembentukan dana konvergensi yang diharapkan dapat membantu menutupi berbagai biaya reunifikasi dengan Transnistria. Pemerintah akan memakai pajak dan pembebasan bea cukai untuk menaikkan dana ini secara bertahap. Sekelompok deputi dari Partai Aksi dan Solidaritas yang berkuasa di Moldova juga telah mengajukan rancangan undang-undang untuk memastikan bahwa semua bisnis di seluruh negeri akan diperlakukan secara setara dan adil selama proses reintegrasi. Selain itu, otoritas Moldova juga berupaya meningkatkan standar hidup di seberang sungai Dnister di sisi yang berlawanan dengan Transnistria, pada dasarnya menunjukkan kepada masyarakat PMR betapa kehidupan mereka bisa jauh lebih baik jika mereka melakukan reintegrasi. Seiring wilayah tersebut semakin miskin dan semakin terjerumus ke dalam krisis energi, masyarakatnya mulai menyadari bahwa kehidupan di seberang sana memang bisa jadi lebih baik. Puluhan ribu dari mereka sudah menyeberangi sungai setiap hari untuk bekerja di perusahaan-perusahaan Moldova, dan jumlah itu meningkat belakangan ini, seperti yang dikonfirmasi oleh Kururaru. Jumlah orang dari wilayah Transnistria yang bekerja di Chisinau jelas meningkat. Kami juga melihat bahwa gaji dan harga di Transnistria telah berubah, menurunkan kualitas hidup di sana. Dan kesenjangan standar hidup antara Transnistria dan wilayah lain di Moldova hanya akan semakin besar di masa depan jika wilayah tersebut menolak reintegrasi. Moldova telah mengumumkan rencana untuk menggandakan upah minimum pada tahun 2030 misalnya. Namun manfaat ini hanya akan berlaku bagi Transnistria jika wilayah itu setuju menjadi bagian dari Moldova. Namun Moldova tampaknya akan menjadi lebih kuat dan makmur di tahun-tahun mendatang. Karena Moldova makin menjauh dari Rusia dan memperkuat hubungan dengan Eropa serta Barat, keputusan itu kini jadi pilihan yang makin jelas dan mudah bagi rakyat PMR. Hanya ada satu rintangan terakhir yang menghalangi proses reintegrasi damai, Rusia. Walau rakyat Transnistria dan pemimpin separatisnya mungkin bersedia bergabung kembali dengan Moldova, Kremlin kecil kemungkinan akan menyetujuinya begitu saja. Sudah jelas bahwa Moskow ingin mempertahankan pengaruh dan kendalinya atas wilayah tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh kehadiran pasukan Rusia yang terus-menerus sepanjang tahun di Transnistria sejak Perang Separatis tahun 1992. Rusia juga memiliki gudang amunisi yang sangat besar di dekat desa Kolbasna di Transnistria. Ini adalah salah satu persediaan amunisi terbesar di seluruh Eropa Timur dan letaknya hanya sekitar 1 mil dari perbatasan Ukraina. Para ahli memperkirakan ada sekitar 20.000 ton persediaan Soviet lama dan kemungkinan beberapa peralatan militer besar di dalamnya. Meskipun banyak amunisi di dalamnya sudah berusia puluhan tahun, bahkan beberapa berasal dari Perang Dunia Kedua, Rusia tetap tidak ingin begitu saja melepaskan persediaan tersebut. Banyak analis sepakat, Tabata menyebut kecil kemungkinan Rusia menarik pasukannya secara sukarela. Namun, masalahnya adalah meskipun jumlah pasukan Rusia di wilayah tersebut relatif kecil, yaitu antara 1.500 hingga 3.000 menurut berbagai sumber, Moldova tidak ingin mengusir mereka dengan kekerasan. Moldova tidak memiliki tentara yang besar, hanya sekitar 5.000 personel aktif dan 58.000 cadangan. Moldova juga tidak memiliki tank atau aset operasional penting lainnya. Moldova sama sekali tidak cukup kuat untuk menghadapi pasukan Rusia, bahkan yang kecil sekalipun, seperti yang dilakukan Ukraina. Chisinau juga tak ingin memberi alasan pada Putin untuk kirim lebih banyak pasukan ke Moldova. Sebagai gantinya, Moldova harus mengandalkan diplomasi serta bantuan dari sekutu Eropanya seperti tetangga dekatnya Rumania untuk secara perlahan namun pasti menekan Kremlin. Jika Moldova dapat terus membangkitkan dukungan di antara rakyat Transnistria untuk reintegrasi penuh, itu sudah menjadi satu langkah lebih dekat untuk memperoleh kemerdekaan sejati dan membebaskan diri dari kendali Kremlin untuk selamanya. Selama beberapa tahun terakhir, sudah menjadi jelas bahwa Rusia telah merencanakan sesuatu yang besar, sesuatu yang melampaui konfliknya dengan Ukraina. Rusia menargetkan seluruh Eropa. Ada rumor bahwa Rusia menghabiskan sebagian besar tahun 2023 dan 2024 untuk menghidupkan kembali pangkalan militer era Soviet yang hanya berjarak 100 mil dari perbatasan Finlandia. Itu adalah satu distrik garnison di Petrozavodsk, Karelia. Di sana, Rusia sedang mengumpulkan apa yang mereka sebut sebagai Korps Angkatan Darat ke-44. Ini adalah sebuah formasi yang di atas kertas pada akhirnya bisa menampung hingga 15.000 tentara, naik dari sekitar 3.000 yang saat ini ada di wilayah tersebut.
Penyiar Finlandia Yle menggunakan citra satelit dan analisis militer Finlandia telah mengkonfirmasi bahwa sebuah area pelatihan Rusia yang tidak aktif sejak awal 2000-an telah berubah dari hutan yang lebat menjadi lokasi konstruksi yang aktif. Fasilitas-fasilitas baru sedang dibangun, kendaraan-kendaraan diparkir di tempat terbuka, dan infrastruktur pusat penempatan pasukan jangka panjang mulai terbentuk. Namun ketika Anda melihat lebih dekat citra satelit, membaca susunan kekuatan tempur, dan menelusuri kemana sebenarnya unit-unit ini telah dikerahkan, kebangkitan ini menceritakan kisah yang berbeda. Sebenarnya, Rusia sedang berusaha menciptakan satu lagi alat gertakan yang akan digunakan sebagai taktik menakut-nakuti yang ditujukan kepada NATO. Beberapa sumber menyebut perang antara kedua kekuatan itu mungkin tak terhindarkan. Namun, langkah ini juga diyakini telah menjadi bumerang, menciptakan satu lagi aib bagi Presiden Rusia Vladimir Putin. Jadi, saatnya kita membahas lebih dalam. Aksi di sekitar Petrozavodsk hanya sebagian dari pembangunan yang terjadi. Sebenarnya, pembangunan kembali ini mencakup 3 lokasi lain. Kamenka di Tanah Genting Karelia, Severomorsk II, dan Olinia. Kamenka sejauh ini adalah yang paling bermasalah bagi hubungan internasional karena hanya berjarak 40 mil dari perbatasan Finlandia dengan citra satelit yang menunjukkan ada 130 tenda yang bisa menampung hingga 2.000 tentara jika terisi penuh. Beberapa laporan juga menyebutkan bahwa Rusia sedang memperluas brigade senapan bermotor di pangkalan Kamenka, tempat brigade senapan bermotor pengawal ke-138 ditempatkan. Media independen Medusa juga melaporkan bahwa satu unit lain di wilayah tersebut, Brigade Senapan Bermotor ke-25 di dekat Luga, bisa diperluas hingga hampir 10.000 tentara yang berpotensi meningkatkan kesiapan militer secara keseluruhan di wilayah itu. Severomorsk II adalah lapangan udara yang sebelumnya tidak aktif dan kini telah ditempati kembali oleh helikopter Rusia, baik seri Mi-8 maupun Mi-17, dan pangkalan Olinia menampung pembom strategis. Jika nama pangkalan terakhir itu terdengar familiar, itu karena Ukraina sudah pernah menargetkannya sebelumnya pada Juli 2025 dalam operasi jaring laba-laba yang terkenal. Setelah belasan pembom Tupolev yang ditempatkan di pangkalan tersebut menjadi sasaran drone, Rusia semakin gencar menggunakan beberapa lokasi paling utara untuk penyimpanan pesawat, memindahkan lebih banyak pembom ke pangkalan itu, dan berusaha memperkuatnya dari serangan drone di masa depan. Semua ini diduga merupakan bagian dari upaya yang lebih luas yang dipublikasikan pada awal 2025 untuk memodernisasi infrastruktur militer Rusia di wilayah tersebut. Gubernur Regional Murmansk, Andrei Chibis, mengumumkan pada awal 2024 bahwa seluruh renovasi militer ini akan menelan biaya sekitar 42 miliar rubel bagi Rusia atau sekitar 460 juta dolar pada saat itu. Ini pekerjaan besar dengan anggaran sangat besar untuk negara yang sudah perang aktif dan masih merencanakan perang lain. Jadi pertanyaannya bukan apakah Rusia sedang membangun, karena itu sudah jelas. Pertanyaannya adalah apa arti sebenarnya dari pembangunan itu dan apa yang akan dilakukan Finlandia terhadapnya. Tapi mengapa wilayah tertentu ini begitu penting bagi kedua negara? Petrozavodsk adalah ibu kota Republik Karelia yang terletak di tepi barat Danau Onega. Kota ini hanya 100 mil dari perbatasan, cukup dekat dengan Finlandia sehingga bernilai strategis. Namun kota ini cukup jauh dari Ukraina sehingga Moskow bisa berpura-pura membangun untuk masa depan, bukan hanya memperkuat kondisi sekarang. Pentingnya Karelia dalam geopolitik Rusia-Finlandia justru membuat hal ini semakin mencurigakan. Wilayah ini satu-satunya jalur darat andalan antara kedua negara. Wilayah ini menjadi lokasi perang Rusia-Finlandia yang berkepanjangan selama Perang Dunia II, ketika Uni Soviet menyerang Finlandia dengan dalih kekhawatiran keamanan terhadap Sankt Petersburg. Namun bahkan lebih luas dari itu, wilayah Rusia itu sendiri merupakan jalur strategis yang sangat penting secara kiasan antara gudang senjata nuklir yang berada di Semenanjung Kola yang terletak lebih ke utara. Pada dasarnya, jika Rusia ingin terus menggunakan lingkar Arktik sebagai penangkal alami untuk melindungi senjata nuklirnya, sambil tetap menempatkannya dekat dengan perbatasan Eropa, Karelia adalah satu-satunya garis pertahanan dalam skenario invasi darat hipotetis. Menurut beberapa analisis, rencana untuk membentuk dan menempatkan Korps Angkatan Darat ke-44 di Karelia mulai beredar pada akhir tahun 2022. Rencana tersebut secara resmi dibentuk pada tahun 2024 di bawah Distrik Militer Leningrad dan secara administratif dihubungkan dengan Republik Karelia.
Susunan tempur yang dilaporkan mencakup divisi senapan bermotor ke-72 dengan beberapa resimen senapan bermotor, ditambah 1 brigad senapan bermotor terpisah. Institut Intelijen dan Keamanan Bloomsbury atau BC, sebuah lembaga think tank di Inggris, memperkirakan bahwa sebanyak 80.000 tentara pada akhirnya dapat ditempatkan di perbatasan Finlandia. Namun jumlah tersebut hampir pasti tidak akan tercapai sampai setelah perang Ukraina berakhir, ketika Rusia menyelesaikan reformasi militernya yang diklaim. Namun, fondasi nyata dari kehadiran militer tersebut tetap ada. Citra satelit juga telah mengonfirmasi kehadiran kekuatan udara yang signifikan di luar pangkalan udara sebelumnya. ULA telah mengidentifikasi sekitar 80 Su-35 dan Su-27 milik Resimen Penerbangan Tempur ke-159 di Pangkalan Udara Petrosvodsk-Besovets, sebuah unit yang telah ditempatkan secara permanen di sana selama beberapa dekade. Namun baru-baru ini kembali mendapat perhatian di tengah meningkatnya aktivitas militer di wilayah tersebut. Citra juga menunjukkan beberapa helikopter serang Mi-24 Hind di lapangan udara tersebut, sebuah platform era Soviet yang lebih tua, bukan sistem baru. ULA juga melaporkan sekitar 10 stasiun radar di garnisun tersebut, yang sesuai dengan pola Rusia dalam memperkuat cakupan pengawasan udara di sepanjang perbatasan timur dan utara NATO yang baru. Hal ini juga berkaitan dengan konteks lebih luas yang disebutkan sebelumnya, yaitu Karelia sebagai pos penting untuk mencegah Eropa mengakses Semenanjung Kola. Sekarang, proyek kedua sedang berlangsung di wilayah Murmansk, di mana Rusia menempatkan brigad artileri baru pada Juni 2025 untuk mendukung formasi di sepanjang poros Kola, sekali lagi kurang dari 100 mil dari Finlandia. Jika digabungkan, kedua proyek tersebut menggambarkan sikap jangka panjang Rusia, di mana tujuannya adalah untuk mencegah kehadiran NATO di wilayah tersebut dengan dalih pertahanan nuklir. Seperti yang mungkin Anda ketahui, Rusia telah berulang kali mengubah kebijakan pertahanan nuklirnya hingga sulit untuk memastikan peristiwa dan serangan mana yang mereka anggap sebagai ancaman yang layak mendapat respons nuklir besar-besaran. Dengan kondisi seperti ini, bisa dikatakan bahwa aset nuklir Rusia adalah salah satu alasan utama mengapa Barat mundur ketika membahas konfrontasi dengan Rusia. Jika Kremlin merasa senjata nuklirnya di Kola terancam, mereka bisa melancarkan serangan preemptif yang dapat berdampak tak terduga bagi dunia. Jadi itulah bagian pertahanan dari penguatan Karelia. Tapi bagaimana dengan bagian ofensifnya? Ternyata ada kendala besar saat menempatkan personel di stasiun dalam kompleks yang baru dibangun ulang. Unit-unit yang terkait dengan Korps Angkatan Darat ke-44 tidak berada di Karelia menunggu untuk dikerahkan. Mereka sudah dikerahkan ke Ukraina. Pada Mei 2024, anggota unit ini terlibat dalam serangan Rusia di wilayah utara Ukraina. Kemudian, laporan menempatkan korps yang sama di dekat poros Kursk. Dan pada akhir 2024, unit-unit yang terkait dengan Korps Angkatan Darat ke-44 dipastikan terlibat dalam pertempuran di sekitar Vovchansk selama operasi besar Rusia di wilayah utara. Jadi, bisa dikatakan bahwa alih-alih membangun pertahanan Karelia seperti yang direncanakan sebagai penangkal strategis, Rusia justru membentuk batalion setengah jadi yang langsung diterjunkan ke perang gesekan. Perang yang menurut banyak perkiraan kredibel telah menyebabkan lebih dari 1 juta korban jiwa di pihak Rusia. Apa yang sedang dibangun atau coba dibangun Rusia di Petrozavodsk saat ini lebih dari sekedar markas siap tempur yang penuh dengan tentara yang sudah beristirahat. Itu sebenarnya hanya kerangka untuk pasukan yang belum sepenuhnya terbentuk. Meskipun fondasinya mungkin sudah ada, uang yang dibutuhkan sedang dialirkan ke proyek yang mungkin tidak akan pernah terrealisasi karena para tentara yang seharusnya mengisi pos tersebut bisa saja hilang dalam beberapa bulan ke depan tanpa ada yang menggantikan mereka. Rusia juga menyimpan ribuan kendaraan lapis baja, truk, dan artileri era Soviet di seluruh wilayahnya. Itu terdengar mengesankan sampai Anda ingat arti penyimpanan di Rusia. Sebagian bisa dipulihkan, tapi banyak yang sudah diambil suku cadangnya. Ingat, Rusia menghabiskan perlengkapan dan suku cadang setara ratusan tank di Ukraina setiap bulan, namun memiliki kapasitas terbatas untuk memproduksi T-90 baru dan memperbarui tank-tank lama. Perhitungan untuk penempatan jangka panjang memang tidak masuk akal. Jika Anda ingin mengikuti perkembangan kapasitas militer Rusia dan ketahanan mereka di perang Ukraina, berlanggananlah The Military Show. Kami membahas tempo perang dan bagaimana Rusia perlahan-lahan kehabisan sumber daya vital, baik itu tenaga manusia, tank, angkatan udara, atau sekedar intelijen dan strategi. Di Karelia, masalah lain dari rencana garnisun Rusia adalah kurangnya pasukan untuk mengisi fasilitas itu.
Membangun stasiun dan infrastruktur sebenarnya bisa dibilang bagian yang paling mudah. Bahkan memasok cukup banyak tank dan pesawat untuk menjaga cakupan yang memadai adalah tugas yang relatif ringan. Namun mempertahankan kekuatan tempur yang diusulkan, yang jumlahnya bisa berkisar antara 10.000 hingga 80.000 atau bahkan 100.000 adalah persoalan yang sama sekali berbeda. Kamu harus ingat bahwa semua perlengkapan dan tentara itu harus terus-menerus mendapatkan pasokan, terutama mengingat Karelia adalah bagian negara yang relatif tandus, hanya terhubung secara terbatas dengan pusat-pusat penduduk, industri, dan pertanian utama. Aliran bahan bakar dan kapasitas angkut kereta api kini justru dialihkan dari wilayah tersebut. Jalur kereta api Rusia selama 4 tahun terakhir difokuskan untuk mendukung upaya perang. Membangun dan memasok satu resimen aktif lagi akan memberikan tekanan tambahan pada sistem yang sudah terbebani. Lalu ada masalah pemeliharaan jangka panjang. Selain kebutuhan perawatan rutin, Karelia memiliki iklim subarktik. Segala sesuatu lebih cepat rusak di udara dingin dan ruang toleransi terhadap kesalahan jauh lebih kecil. Selama musim dingin yang panjang dan brutal, rantai pasokan menjadi jauh lebih kaku dan sulit disesuaikan dengan perkembangan tak terduga, seperti kemungkinan konflik nyata antara NATO dan Rusia. Disinilah sikap Rusia tampak lebih seperti gertakan yang tidak bisa mereka dukung dengan yakin daripada strategi. Finlandia juga mengamati apa yang dilakukan Rusia di seberang perbatasan. Finlandia merespon secara sistematis dan dengan cara yang sulit diabaikan, bukan hanya lewat siaran pers. Mari mulai dari pagar pembatas. Finlandia saat ini sedang membangun pagar sepanjang 124 mil di sepanjang perbatasannya dengan Rusia. Meskipun ini hanya merupakan sebagian kecil dari total perbatasan sepanjang 800 mil antara kedua negara, pembangunan penuh pagar ini dijadwalkan selesai pada akhir tahun 2026. Pagar itu setinggi 15 kaki, dengan pagar logam yang di atasnya dipasangi kawat berduri setinggi sekitar 1 meter, kamera, sensor, pengeras suara, dan lampu. Penjaga perbatasan Finlandia mengatakan pagar ini dirancang agar kamera pengawas dipasang setiap 60 kaki dan sebagian penghalangnya bahkan memanjang ke bawah tanah. Tentu, pagar dengan kamera dan kawat saja tak cukup menghentikan invasi tank dan kendaraan lapis baja berat. Ini menunjukkan Finlandia berupaya meningkatkan pengawasan perbatasan dan membangun sistem peringatan dini untuk pelanggaran sipil maupun militer. Selain itu, ada juga ranjau darat. Ini sinyal paling jelas dari Finlandia ke Rusia dalam beberapa tahun terakhir. Pada April 2025, Finlandia mengumumkan bahwa mereka menarik diri dari Konvensi Ottawa yang melarang ranjau darat anti-personel dengan alasan bahaya jangka panjang Rusia terhadap seluruh Eropa sebagai alasannya. Finlandia secara resmi mengajukan proposal penarikan diri pada Juli 2025 dengan proses penarikan diri yang sebenarnya dimulai pada Januari 2026. Menteri Pertahanan Finlandia mengatakan keputusan itu diambil setelah mempelajari taktik Rusia di Ukraina, di mana operasi infanteri besar-besaran menjadikan ranjau darat anti-personel sebagai alat pertahanan utama. Finlandia, yang telah menghancurkan lebih dari 1 juta ranjau darat saat masuk Konvensi Ottawa 2012, kini membalikan keputusan itu pada musim gugur. Mereka bukan satu-satunya. Estonia, Latvia, Lituania, dan Polandia mengambil langkah yang sama. Faktanya, seluruh sayap timur NATO secara kolektif memutuskan bahwa perjanjian tersebut tidak lagi sesuai dengan kondisi ancaman saat ini. Walau belum ada laporan Finlandia memasang ladang ranjau, kemungkinan ranjau di perbatasan seharusnya membuat Rusia berpikir 2 kali sebelum melampaui batas. Finlandia juga menjadi tuan rumah pusat komando pasukan darat regional baru yang dibuka di Micheli, sekitar 90 mil dari perbatasan Rusia. Dengan staf awal sekitar 10 perwira yang diperkirakan nantinya akan bertambah menjadi 50, pusat ini seharusnya beroperasi di bawah Komando Norfolk NATO untuk mengkoordinasikan pasukan darat sekutu di seluruh Eropa Utara. Markas besar ini memberikan aliansi sebuah pusat perencanaan dan koordinasi permanen di dalam wilayah Finlandia yang berbeda dari latihan dan perjanjian. Ini berarti NATO dapat menjalankan perencanaan bersama, logistik, dan integrasi komando di masa damai, sehingga jika terjadi krisis, hubungan tersebut sudah terbentuk. Brigade gabungan yang dibentuk bersama Swedia pada September 2024 juga menambah komponen pertahanan darat. Formasi ini berpusat pada Brigade Mekanis Norrbotten Swedia yang dilatih khusus untuk bertempur di musim dingin ekstrim dan terdiri dari 5 batalion dan unit pendukung. Howitzer Archer 155 mm milik Swedia telah ditempatkan di Laplandia, memberikan brigade kemampuan untuk menjangkau target lebih dari 30 mil dengan tembakan presisi dan kemampuan untuk berpindah posisi dalam waktu kurang dari 1 menit.
Sebanyak 5.000 hingga 7.000 tentara Finlandia tambahan akan ditempatkan secara permanen bersama brigade tersebut. Dengan demikian, kekuatan gabungan di Laplandia kurang lebih menyamai jumlah unit Rusia yang saat ini dikerahkan ke arah utara. Finlandia juga menyetujui jalur kereta api NATO melalui Swedia ke pelabuhan Arktik Narvik di Norwegia. Jalur kereta api ini memungkinkan pengerahan pasukan dan peralatan berat lebih cepat, serta mengurangi ketergantungan Finlandia pada rel berstandar Rusia. Dalam krisis, bala bantuan sekutu di Skandinavia bisa mencapai Laplandia, Finlandia lewat kereta api tanpa harus menunggu transportasi udara atau melewati medan sulit. Dan pada bulan Desember 2025, Finlandia menjadi tuan rumah KTT Sayap Timur pertama di Helsinki yang mempertemukan para pemimpin dari 8 negara Uni Eropa di tepi timur Uni Eropa. Pertemuan itu menyerukan dukungan Uni Eropa untuk membangun pertahanan kuat dan bersatu di perbatasan Rusia dari utara hingga selatan. Finlandia aktif mengordinasi respons atas peningkatan militer Rusia dan meminta sekutunya mempercepat respons strategis. Sementara itu, Finlandia dapat memobilisasi 947.800 pasukan untuk dinas masa perang, didukung oleh cadangan sekitar 900.000 warga negara. Bagaimana caranya? Mereka termasuk sedikit negara yang mewajibkan wajib militer untuk semua pria, dan cadangan tetap terintegrasi dengan militer selama masa kerja. Finlandia juga telah berkomitmen untuk meningkatkan pengeluaran pertahanannya menjadi 3% dari PDB pada tahun 2029, naik dari 2,3% saat ini. Ini investasi besar bagi negara yang sudah sangat kuat secara militer untuk ukurannya. Finlandia juga sedang menimbun perlengkapan. Pada Mei 2024, Finlandia memutuskan untuk membeli rudal jelajah Jassum ER yang merupakan senjata udara ke permukaan jarak jauh. Dengan tambahan armada F-35 yang akan datang ke Finlandia, negara ini bisa menargetkan lokasi sensitif di dalam wilayah Rusia, baik di Karelia maupun Semenanjung Kola. Semua ini menunjukkan Finlandia adalah negara dengan doktrin pertahanan teritorial selama puluhan tahun, dibangun atas asumsi ancamannya nyata, cuaca buruk, dan setiap warga harus paham taruhannya. Militer Finlandia sudah pernah berperang dengan Rusia, kehilangan sekitar 10% wilayahnya. Mereka tidak berencana membiarkan hal itu terjadi lagi. Lalu, pada awal Maret 2026, Finlandia mengkonfirmasi rencananya untuk mencabut larangan lama mereka untuk menampung senjata nuklir bagi sayap timur NATO. Meskipun belum ada konfirmasi kapan senjata nuklir benar-benar akan ditempatkan di dalam negeri, kemungkinan saja ada persenjataan nuklir yang ditempatkan hanya sekitar 100 mil dari perbatasan Rusia, seharusnya membuat Rusia waspada. Dan memang begitu. Hanya beberapa hari setelah kesepakatan senjata nuklir itu, Kremlin menyatakan bahwa langkah ini akan menjadi kesalahan besar dan mencoba mempengaruhi pengambilan keputusan internal NATO dengan menggunakan retorika ancaman yang sama seperti yang mereka gunakan sejak Februari 2022. Namun setiap kali Rusia menempatkan pasukan di dekat Finlandia, mereka justru menempatkan lebih banyak aset dalam jangkauan serangan senjata Finlandia. Membangun infrastruktur permanen di Karelia memberi Finlandia titik yang mudah diawasi, diindeks, dan dijadikan target. Setiap depot, tempat parkir kendaraan, atau blok barak baru bisa terus dipantau intelijen Finlandia dan NATO. Namun entah bagaimana, langkah-langkah Rusia yang tampak tidak logis itu tetap saja masuk akal secara politik di dalam Kremlin. Ketika Finlandia bergabung dengan NATO pada April 2023, hal itu memberikan masalah domestik yang serius bagi Moskwa. Perluasan NATO di perbatasan Rusia telah melewati batas yang dibuat Putin untuk membenarkan perang di Ukraina. Jadi Rusia melakukan apa yang selalu mereka lakukan ketika merasa terpojok, yaitu melakukan aksi unjuk kekuatan dan militerisasi untuk mencoba mempengaruhi opini publik agar sejalan dengan nilai-nilai yang sudah ada. Pejabat lokal Rusia di Karelia menyebut pembangunan garnisun sebagai tugas penting dan berjanji pasukan akan membawa keluarga, kegiatan ekonomi, dan layanan ke wilayah itu. Ini adalah janji klasik kota garnisun. Kami memiliterisasi lingkungan Anda demi kebaikan Anda sendiri. Kliniknya akan memiliki layanan kesehatan yang di bawah standar tapi setidaknya ada. Waktu juga penting di sini. Petrozavodsk tampak seperti investasi infrastruktur yang dilakukan jika Anda yakin perang Ukraina masih lama dan memerlukan opsi strategis. Pada rentang waktu 2027 sampai 2030, itu sejalan dengan penilaian Eropa yang lebih luas bahwa Rusia akan mencoba membangun kembali kekuatan dan menekan kembali setelah perang di Ukraina. Target baru mungkin tidak harus terhadap Finlandia, tetapi terhadap celah geografis aliansi yang lebih rentan, seperti celah Suwalki atau jalur masuk ke Baltik.
Namun, ini justru membuka lebih banyak peluang bagi Rusia melakukan kesalahan besar dalam jangka panjang. Jika Rusia membagi sumber dayanya yang ada terlalu tipis, itu bisa berarti Ukraina memiliki lebih banyak ruang untuk melanjutkan serangan balasannya. Jika itu terjadi, Rusia akan gagal di kedua front. Jika perang Ukraina tidak berakhir baik, Putin akan kehilangan legitimasi. Jika Putin tidak mengirimkan sinyal yang jelas kepada rakyat Rusia bahwa Rusia sedang menanggapi ancaman NATO yang katanya ada, yang telah menjadi modus operandinya selama beberapa dekade, maka mesin propagandanya perlahan-lahan akan runtuh dan dia akan dipermalukan. Itulah kegagalan nyata dari pembangunan militer Rusia terbaru. Mengapa menekan aliansi yang tidak Anda perangi saat Anda sudah kalah telak dalam perang yang Anda mulai? Putin sedang memancing NATO. Setelah tahun 2025 yang memperlihatkan Rusia meningkatkan strategi hibridanya di seluruh Eropa Barat, Putin baru saja melewati batas besar. Rusia menargetkan kapal induk Prancis sebagai bentuk penghinaan yang terang-terangan, tetapi yang terjadi berikutnya justru mempermalukan Moskow. Rusia ketahuan dan semua mata tertuju pada Kremlin saat mereka berusaha mengelak dari tanggung jawab atas serangan yang gagal dan berakhir sia-sia. Pada tanggal 26 Februari, sebuah drone lepas landas dari kapal Rusia saat kapal tersebut mendekati target yang sangat spesifik di pelabuhan Malmö, Swedia. Targetnya adalah kapal induk Charles de Gaulle milik Prancis yang kini berada di Swedia dalam operasi NATO yang akan dibahas lebih lanjut. Drone Rusia menuju kapal induk memaksa NATO segera menonaktifkannya sebelum tiba. Menurut media, United 24 kapal Rusia bernama Zhigulevsk, bagian dari armada Baltik Rusia, telah bermanuver di Laut Baltik dekat pelabuhan Malmö selama beberapa waktu. Swedia telah memantau Zhigulevsk dan mengirimkan salah satu kapal patroli kelas Tapa, HSWMSRAP, untuk mengamati kapal tersebut saat melintas di perairan Baltik. Dengan kata lain, Swedia sudah memperkirakan semua ini akan terjadi. Putin mengira kapal mata-matanya bertindak cerdik. Namun, yang terjadi justru Swedia menyaksikan peluncuran drone Rusia, sehingga tidak ada keraguan siapa pelaku serangan terhadap Charles de Gaulle, dan hal ini membuat Rusia terpojok. Putin tak bisa menyangkal Rusia melakukan serangan ini, meski tetap akan mencoba. Adapun kapal induk Prancis yang dimaksud, Charles de Gaulle, akan menjadi target yang sangat bagus bagi Rusia. Karena itu, Putin memerintahkan serangan drone Rusia yang gagal dan memalukan. Rusia mungkin iri karena Prancis punya kapal induk yang dapat membawa hingga 40 pesawat. Terutama setelah Rusia terpaksa menghentikan operasional satu-satunya kapal induknya pada tahun 2025, setelah puluhan tahun kegagalan yang akhirnya membuat kapal induk itu tak lagi efektif. Rusia ingin menyampaikan pesan lewat serangan ini dan yakin pesannya sudah tersampaikan. Kita akan bahas maknanya di akhir video. Ini adalah pesan yang rusak akibat kegagalan Rusia menutupi jejaknya. Rusia sudah ketahuan sejak awal dan respon Swedia benar-benar mempermalukan Putin dan kroni-kroninya. Menurut Telegraph, militer Swedia mencegat drone Rusia jauh sebelum drone itu mendekati Charles de Gaulle. Drone itu dicegat sekitar 6 mil dari pantai, bukan oleh jet tempur Swedia atau NATO, tapi oleh gangguan sinyal yang memaksanya pergi. Nasib akhir drone itu tidak diketahui. Mungkin drone itu terpaksa berbalik arah dan kembali ke Zhigulevsk dengan malu, atau mungkin jatuh ke laut beberapa mil dari Malmö. Bagaimanapun juga, yang kita lihat di sini adalah upaya Rusia untuk melancarkan serangan atau melakukan pengintaian terhadap kapal induk Prancis, tetapi upaya itu sudah gagal total bahkan sebelum benar-benar terlaksana. BBC juga melaporkan serangan gagal Rusia, mencatat sejumlah tokoh menyoroti penyusupan drone Rusia sebagai provokasi konyol. Itu kata-kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot di kapal Charles de Gaulle saat serangan terjadi. Jika memang insiden ini berpotensi berasal dari Rusia, satu-satunya kesimpulan yang saya ambil adalah bahwa itu akan menjadi provokasi yang konyol, kata Barrot. Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson yang juga berada di kapal induk Prancis menyatakan insiden itu serius. Meski tidak terlalu mengejutkan dan meski Rusia tidak tertangkap basah, semua orang tahu siapa di balik serangan tersebut. Itu cara bertindak Rusia yang kami kenal dari tempat lain, kata Kristersson. Kali ini, itu adalah cara bertindak Rusia yang gagal total. Meski Rusia menargetkan Charles de Gaulle sebagai sinyal strategis, drone mereka hanya menempuh 1 mil sebelum dikacaukan sinyalnya sampai lumpuh, menandakan taktik hibrida Rusia kali ini terlalu dipaksakan. Ini juga menunjukkan bahwa NATO sudah siap menghadapi apa yang telah dilakukan Rusia selama beberapa tahun terakhir, dan bahwa Swedia setidaknya memiliki peralatan elektronik yang dibutuhkan untuk menghentikan drone Rusia di tempat. Charles de Gaulle tetap tidak tersentuh. Swedia begitu sukses mencegat drone Rusia sehingga tidak ada seorang pun di kapal yang akan tahu kejadian itu jika Swedia tidak mengumumkannya.
Sedangkan untuk Rusia, apakah Anda ingat sebelumnya ketika kami mengatakan bahwa tidak ada cara bagi Kremlin untuk mengelak dari tanggung jawab atas apa yang baru saja mereka lakukan? Itu juga salah kita, karena itu yang sedang coba dilakukan Rusia. Menurut laporan Moscow Times tanggal 27 Februari, Kremlin telah menolak semua klaim Swedia bahwa Rusia meluncurkan drone ke Charles de Gaulle. Juru bicara favorit Putin, Dmitry Peskov, menyebut klaim Swedia cukup absurd saat ditanya tentang kejadian itu. Dia bahkan mengklaim Rusia tak tahu soal insiden drone itu. Tentu saja tidak, Dmitry. Mengapa Rusia ingin membahas upaya serangan berani yang bahkan kru kapal patroli Swedia menyaksikan peluncuran drone Rusia dari kapal Rusia? Bagaimanapun, Kremlin memiliki motif yang jelas untuk mengirim drone tersebut, seperti yang akan kita bahas sebentar lagi. Untuk Swedia, meski menuding Rusia, mereka tetap menangani insiden ini dengan metodis. Mereka telah menjelaskan detail kejadian. Dengan juru bicara Angkatan Bersenjata Swedia menyebut, kapal Angkatan Laut Swedia melihat drone mencurigakan saat patroli di Selat Orozun. Terkait pengamatan itu, Angkatan Bersenjata mengambil langkah untuk mengganggu drone yang dicurigai. Kontak dengan drone itu lalu terputus. Ini pesan tegas dan langsung ke Rusia, menegaskan bahwa Putin sudah mencoba tapi gagal dengan taktik intimidasinya. Setelah serangan terhadap Charles de Gaulle, Swedia mengumumkan penyelidikan insiden tersebut di bawah Tillträdesförordningen, undang-undang yang mengatur akses kapal asing ke perairan Swedia. Jadi Swedia bersikap tegas tentang bagaimana mereka akan menangani Rusia. Drone sudah dihancurkan dan penyelidikan berlangsung, sehingga kapal mata-mata Rusia bisa menghadapi masalah lebih besar. Swedia memberitahu Putin bahwa mereka sudah memprediksi hal ini. Pada 7 Februari, sekitar seminggu sebelum serangan terhadap Charles de Gaulle, Kepala Intelijen Militer Swedia, Thomas Nilsson, menyatakan negaranya mengamati Rusia meningkatkan kampanye perang hibrida. Nilsson mencatat Rusia terus mengembangkan kemampuannya, siap mengambil risiko lebih besar, termasuk sabotase tingkat lanjut seperti rencana pembunuhan, pembakaran serius, dan serangan ke infrastruktur penting masyarakat. Dengan kata lain, upaya terang-terangan Rusia terhadap Charles de Gaulle tidak mengejutkan intelijen militer Swedia. Mereka sudah memperkirakan ini. Mungkin itu sebabnya kapal patroli dikerahkan untuk mengawasi Zigulevsk saat mengintai di Baltik. Itulah sebab Swedia cepat menggagalkan serangan Rusia, seakan serangan itu tak pernah terjadi. Meski begitu, poin Nilsson soal peningkatan strategi hibrida Rusia masih relevan dan perlu ditelusuri, jadi tetap bersama kami hingga akhir untuk membahas langkah Rusia dan maknanya. Sambil membahas ini, Anda menonton acara militer. Jika Anda belum berlangganan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombol itu. Sebelum membahas tindakan Rusia dan maknanya, ada alasan di balik upaya mereka mengirim drone ke Charles de Gaulle seperti disebutkan sebelumnya. Anda mungkin bertanya, mengapa kapal induk Perancis ada di Swedia? Logikanya, keberadaan kapal induk di pelabuhan Malmo kemungkinan besar berkaitan dengan NATO, dan itu benar. Charles de Gaulle terlibat dalam operasi yang berdampak pada Rusia. Tentu saja, NATO tidak sedang melakukan serangan atau hal semacam itu, tetapi yang sedang dilakukan adalah melaksanakan misi Lafayette 26 di Swedia dan sekitarnya. Seluruh misi itu, yang akan mencakup latihan-latihan yang dilakukan di Laut Baltik tempat Zigulevsk beroperasi, telah dirancang oleh NATO sebagai latihan multinasional yang akan berfokus pada pencegahan ancaman terhadap kabel bawah laut. Itu pesan jelas untuk Rusia. Rusia telah meluncurkan kampanye hibrida dengan mengirim kapal mata-mata guna menemukan lokasi kabel yang penting untuk komunikasi, bahkan kadang mencoba memutuskannya. Pada bulan Desember 2024 lalu, Finlandia bahkan menahan sebuah kapal Rusia sebagai bagian dari penyelidikan atas insiden pemutusan kabel yang merupakan jenis masalah yang membuat Lafayette 26 menjadi misi yang sangat penting. Institut Angkatan Laut Amerika Serikat menyatakan Lafayette 26 juga dirancang untuk membantu selain kabel-kabel itu. Prancis dan NATO meningkatkan postur pertahanan dan pencegahan mereka terhadap Rusia, selain juga mendorong kolaborasi antara Prancis dan sekutu-sekutu NATO-nya, serta memperkuat perbatasan Eropa. Ini bukan hal yang diinginkan Putin, apalagi melihat Charles de Gaulle di Swedia, karena melalui Lafayette 26, kapal induk itu untuk pertama kalinya datang ke negara itu. Rusia kini menghadapi unjuk kekuatan NATO yang menargetkan taktik hibrida dan pelanggaran perbatasan yang sebelumnya digunakan Rusia untuk mengganggu NATO Eropa. Rusia mengirim kapal mata-mata dan meluncurkan drone dari kapal itu untuk memantau situasi. Putin mengira bertindak licik, tapi langsung dipermalukan. Baik kapal maupun drone tersebut telah terdeteksi dan sudah ditangani, dan Rusia tidak akan tahu apa-apa tentang apa yang terjadi selama Lafayette 26, kecuali apa yang diperlihatkan NATO kepada Rusia sebagai bagian dari taktik proyeksi kekuatannya. Rusia sangat malu setelah 26 Februari.
Namun, itu tidak berarti bahwa apa yang kita lihat pada hari itu bukanlah tanda berbahaya dari apa yang akan terjadi dan juga keinginan Rusia untuk mempertahankan kampanye perang hibridanya terhadap NATO. Ini kembali ke pembahasan sebelumnya tentang Rusia yang meningkatkan perang hibrida, dan serangan terbaru ini menunjukkan Rusia semakin berani dengan strateginya. Hal ini terjadi di minggu yang sama saat Telegraf mengungkap Rusia mengirim migran ke Eropa lewat jaringan terowongan bawah tanah antara Polandia dan Belarus. Terowongan itu telah dipakai hampir 200 migran untuk menyeberang ke wilayah Uni Eropa. Dan pejabat Polandia meyakini bahwa terowongan-terowongan itu dibangun oleh para spesialis dari Timur Tengah. Kemungkinan sebagai bagian dari upaya Rusia untuk mendestabilisasi negara-negara Eropa dengan menggunakan migrasi sebagai senjata. The Henry Jackson Society menyoroti rencana Rusia dalam artikel November 2025. Menyatakan Rusia mendorong migran putus asa ke negara-negara Uni Eropa. Dan ketika negara-negara tersebut menolak untuk menerima gelombang migran yang terus bertambah, Kremlin menyerang negara-negara itu dengan menuduh mereka tidak toleran terhadap kebutuhan orang lain. Para migran itu sendiri bukanlah pihak yang menyerang. Mereka adalah pion Putin, alat untuk melancarkan agresi Rusia dengan taktik merugikan anggota Uni Eropa dan NATO, namun tetap di bawah ambang perang konvensional. Ini taktik propaganda klasik Rusia, bersama dengan serangan terhadap Charles de Gaulle, menunjukkan beragamnya strategi perang hibrida Rusia saat ini. Menurut sebuah artikel The Record tanggal 20 Februari, intelijen Belanda juga menyoroti sejauh mana Rusia telah meningkatkan pendekatan perang hibridanya. Selain menggunakan drone dan migran, Rusia juga menggunakan campuran serangan siber, disinformasi, spionase, sabotase, dan pengaruh politik tersembunyi untuk mengacaukan negara-negara yang menurut Putin menjadi ancaman terbesar bagi visi Rusia tentang Eropa versi mereka. Hal itu pada dasarnya akan terlihat seperti saat Uni Soviet berada di masa jayanya. The Record menyebutkan adanya lonjakan aktivitas serupa di Eropa sejak 2023. Rusia disebut mencoba membingkai tindakannya sebagai perjuangan melawan Barat yang dekaden dan menampilkan Federasi Rusia sebagai pihak yang hanya peduli kelangsungan hidupnya, menurut intelijen Belanda. Sudah umum diketahui, negara yang berusaha bertahan hidup sering memulai perang brutal bertahun-tahun melawan negara lain. Itu naluri bertahan hidup. Negara-negara kuat menyerang mereka yang dianggap lebih lemah, hanya agar mereka bisa terus bertahan. Para pencemooh menyebut cara Rusia membingkai tindakan mereka hanyalah omong kosong. Tapi itulah yang dipakai Putin dan kroninya untuk membenarkan serangan ke NATO, Uni Eropa, dan negara bekas blok Soviet seperti Ukraina. Yang mengkhawatirkan bagi Barat, semua ini menunjukkan Putin digerakkan, atau setidaknya berpura-pura digerakkan oleh ideologi, bukan sekedar ambisi menaklukkan. Para ideolog selalu sulit untuk dibujuk karena kepatuhan buta mereka terhadap filosofi mereka sendiri, yang pada akhirnya berarti bahwa perang hibrida yang sudah meningkat yang dilakukan Rusia hanya akan semakin buruk. Kita akan bahas gagasan itu sebentar lagi. Sekarang, mari kembali ke cara Rusia meluncurkan drone ke Charles de Gaulle. Sekilas, ini tampak seperti cara unik Rusia menyerang dengan drone. Bagaimanapun, perang Ukraina telah menunjukkan kepada kita bahwa Rusia dapat meluncurkan drone-drone ini dari hampir seluruh wilayahnya sendiri, yang menimbulkan pertanyaan mengapa mereka harus mengirim kapal ke perairan Baltik untuk melakukan tugas itu. Salah satu jawabannya mungkin karena drone Rusia tak dapat mencapai Swedia. Itu memang kemungkinan, meskipun drone seperti Geran 2 milik Rusia dapat menempuh jarak antara 1.800 hingga 2.500 km, atau sekitar 1.120 hingga 1.550 mil, yang berarti mereka bisa mencapai Swedia jika diluncurkan dari lokasi yang tepat di Rusia. Namun, jawaban yang jauh lebih mungkin adalah bahwa Rusia ingin meluncurkan dari kapal karena itu adalah strategi yang pernah mereka gunakan sebelumnya untuk mengirim pesan kepada Barat. Perbedaannya kali ini adalah Rusia menggunakan kapal mata-mata yang merupakan bagian dari angkatan laut militernya, bukan kapal armada bayangan yang pernah mereka gunakan di masa lalu. Baik The Guardian maupun Kiev Independent telah melaporkan tentang penggunaan kapal armada bayangan oleh Rusia untuk melakukan apa yang sekarang tampaknya dilakukan oleh kapal mata-matanya. Pada September lalu, Kiev Independent mencatat kapal tanker minyak armada bayangan digunakan Rusia sebagai titik peluncuran dan pengendalian drone ke wilayah udara kota-kota Eropa. Laporan The Guardian juga memuat pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahwa Rusia kini memakai kapal tanker tidak hanya untuk pendanaan perang, tetapi juga pengintaian dan sabotase. Ia menyebut kejadian 26 Februari berbeda. Dengan armada bayangan, Rusia sudah memiliki kumpulan kapal yang sangat besar, jumlahnya sekitar 1.468 menurut BBC dan tankertrackers.com. Jika Rusia kini mengerahkan aset militer angkatan laut resminya, rasa malu akibat serangan pada 26 Februari terhadap Charles de Gaulle semakin besar. Kapal mata-mata gagal meniru aksi kapal tanker armada bayangan selama berbulan-bulan.
Namun, meskipun dengan kegagalan itu, fakta bahwa Rusia menggunakan kapal perang alih-alih kapal sipil dalam serangan terbaru ini menunjukkan bahwa situasinya memang hanya akan semakin memburuk dalam perang hibrida yang sedang dijalankan Rusia. Rusia mungkin sedang keluar dari zona abu-abu. Memang gagal, bisa kita tambahkan. Tetapi tetap saja, Rusia menggunakan kapal mata-mata untuk menargetkan Charles de Gaulle, menunjukkan bahwa negara tersebut semakin mendekati penggunaan taktik yang tidak lagi di bawah ambang perang dan beralih ke taktik yang mengarah pada konfrontasi yang jauh lebih konvensional. Ini semua bagian dari rencana Rusia menurut laporan Belfer Center 5 Februari. Organisasi tersebut memprediksi bahwa 3 tahun ke depan Rusia akan secara bertahap meningkatkan kampanye zona abu-abunya hingga mencapai titik di mana mereka siap melakukan serbuan militer ke sayap timur laut NATO. Serangan itu bisa melibatkan upaya Rusia merebut wilayah perbatasan di timur laut NATO lewat serangan kilat, dengan tujuan Putin memanfaatkan kekacauan demi memperkuat posisi di sana saat anggota NATO sibuk mengatur respons. Ini sangat mengkhawatirkan bagi NATO dan masa depan Eropa. Sebuah drone yang terganggu dan diluncurkan ke kapal induk memang merupakan insiden yang menunjukkan kegagalan Rusia. Ini memalukan bagi Putin, tetapi ini juga bukan yang terakhir dari kejadian semacam ini yang akan kita saksikan. Jika pusat Belfer benar, kampanye hibrida ini hanya akan semakin buruk dari sini. Rusia akan melancarkan ancaman dan serangan hibrida secara lebih terang-terangan. Mereka akan terus melakukan hal-hal seperti menggunakan aset militernya untuk mengancam sayap timur laut NATO. Pada 26 Februari, Swedia selangkah lebih maju daripada Putin. NATO sebagai kolektif harus memastikan bahwa mereka mengikuti jejak salah satu anggota terbarunya. Dipermalukannya Rusia adalah pertanda dari apa yang akan terjadi. NATO harus siap menghadapi lebih banyak. Setelah serangan Rusia ke Charles de Gaulle, NATO meningkatkan pengawasan di Laut Baltik dan memperketat pemantauan maritim dan pesisir. Ini adalah langkah yang baik, tetapi kami berpendapat bahwa langkah-langkah ini tidak bisa bersifat sementara. NATO perlu merespons setiap eskalasi hibrida Rusia dengan eskalasi serupa untuk mengirim pesan tegas ke Kremlin saat mereka mengambil tindakan. NATO melihat apa yang dilakukan Putin dan akan langsung menggagalkan semua upaya Rusia. Ada argumen bahwa serangan ke Charles de Gaulle bersifat pribadi bagi Putin. Estonia baru saja mengambil sikap tegas saat ketegangan mencapai titik didih dan kekhawatiran atas rencana Putin untuk Baltik semakin memuncak. Estonia mengumumkan rencana membakar Moskow hingga rata dengan tanah. Bahkan Amerika Serikat terkejut dengan rencana brutal Estonia untuk Rusia. Namun, ini adalah rencana yang hanya akan dijalankan jika Putin melakukan satu hal yang sangat bodoh dan tak termaafkan terlebih dahulu. Menginvasi. Dalam percakapan di Konferensi Keamanan Munich Februari lalu, Menteri Luar Negeri Estonia, Margus Sagner, mengungkapkan bahwa negaranya bersiap melakukan lebih dari sekadar membela diri terhadap Rusia. Jika saatnya tiba, Estonia akan bertarung habis-habisan. Kami akan membawa perang ke Rusia, dan kami akan melancarkan serangan jauh ke dalam wilayah Rusia, kata Sagner. Seraya menambahkan bahwa Estonia tahu persis apa yang harus dilakukan jika terjadi invasi Rusia. Jika melihat makna tersiratnya, ini menunjukkan Estonia sudah punya rencana militer matang yang siap dijalankan jika satu tentara Rusia melewati perbatasan. Ini adalah rencana yang melibatkan menyerang Rusia di wilayahnya sendiri. Kita akan membahas rencana itu lebih lanjut nanti di video ini. Tapi untuk sekarang, Sagner menambahkan bahwa Estonia melakukan segala yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa Putin tahu seberapa besar ancaman yang bisa ditimbulkan oleh negara yang jauh lebih kecil dari Rusia. Itu sebabnya kami mempercepat investasi dan pengembangan kemampuan, kata Menteri Luar Negeri Estonia, serta mengapa kami mengalokasikan 5% PDB untuk pertahanan wilayah kami. Estonia sering membahas rencana Putin untuk menguasai Baltik, namun kali ini berbeda. Estonia memberitahu Putin bahwa mereka tidak hanya akan bertahan menghadapi pasukan Rusia yang menginvasi. Negara ini akan melawan keras, dan Rusia bisa menyesal melewati batas yang mungkin memicu seluruh NATO datang ke pintunya. Seperti yang dicatat oleh Kiev Post, Sagner menyampaikan komentarnya saat ketegangan meningkat di seluruh Eropa karena Rusia tampaknya berusaha menguji batas-batas NATO. Tahun 2025 sudah menunjukkan banyak contoh saat Rusia meningkatkan perang hibrida yang telah mereka lakukan di Eropa selama bertahun-tahun. Drone dikirim ke wilayah udara negara-negara sekutu NATO seperti Polandia dan Rumania. Estonia menjadi target provokasi Vladimir Putin yang terus menguji batas. Pada bulan September, Rusia mengirim 3 jet tempur MiG-31 ke wilayah udara Estonia. Mereka bertahan 12 menit mengabaikan semua permintaan komunikasi sebelum akhirnya diusir tim respons cepat NATO. Insiden seperti ini bukan dimaksudkan sebagai sinyal serangan. Ini adalah contoh Rusia menguji waktu respons.
Rusia mencoba mencari tahu berapa lama mereka punya waktu untuk melakukan serangan sebelum menghadapi pembalasan, dan Estonia tahu persis manuver apa yang sedang dimainkan Putin. Seiring penerapan taktik perang hibrida, Rusia juga terbuka mempersiapkan perang tradisional dengan Eropa, yang kemungkinan berfokus di kawasan Baltik. Sebagai contoh, Rusia sedang memperkuat pangkalan dan penempatan pasukannya di sepanjang perbatasannya dengan Finlandia, menurut laporan Kiev Post. Rusia terus memperkuat militer di Kaliningrad, enklav antara Polandia dan Lituania, yang bisa menjadi basis untuk serangan dari berbagai arah di Baltik. Serangan dari Kaliningrad di barat dan Rusia di timur bisa memutus negara-negara Baltik dari dukungan NATO. Itulah mengapa Estonia siap membalas. Estonia harus cukup keras melawan Rusia agar pasukan Putin tertahan hingga sekutu NATO merespons. Masih banyak pertanyaan tentang respon Estonia terhadap Rusia dan apakah itu akan efektif. Tapi kita akan membahas jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu nanti. Pertama, hal terpenting yang perlu diketahui tentang komentar Sakna adalah ini bukan kasus di mana dia mengatakan Estonia sedang bersiap untuk menyerang Rusia sebagai serangan preemptif terhadap negara yang berencana menyerang wilayahnya. Ini serangan balasan, bukan pukulan yang langsung menjatuhkan. Estonia menyampaikan kepada Rusia bahwa Putin tak akan mendapat semua yang diinginkan jika memulai kampanye di Eropa yang diduga sedang direncanakannya setelah Perang Ukraina, di mana Rusia masih jauh dari kemenangan. Dalam laporannya tentang komentar Sakna, Telegraph melaporkan bahwa komentar tersebut disampaikan di tengah kekhawatiran yang beredar di kalangan pertahanan bahwa Rusia berencana untuk setidaknya sebagian menduduki negara-negara Baltik seperti Estonia, Latvia, dan Lituania setelah Perang Ukraina berakhir. Tentu saja, rencana itu mengasumsikan bahwa Rusia menang di Ukraina, yang masih jauh dari kenyataan setelah 4 tahun pertempuran, di mana mereka hanya berhasil menduduki sekitar 20% wilayah negara tersebut. Namun kekhawatiran itu tetap ada, dan tidak hanya dirasakan negara-negara Baltik. Desember lalu, Kirillo Budanov, mantan kepala intelijen militer Ukraina yang kini menjadi kepala kantor Presiden Ukraina, menyatakan Rusia mulai memperpendek waktu kemungkinan pendudukan wilayah Eropa. Budanov mengklaim bahwa negara-negara Baltik akan menjadi yang pertama dalam daftar Rusia ketika pertempuran itu dimulai, dan dia mencatat bahwa ambisi jahat Putin sendiri adalah bahan bakar yang menggerakkan semuanya. Bagi sebuah kekaisaran yang melihat dirinya demikian, berkembang berarti harus terus memperluas pengaruh dan wilayah. Hal itu jelas Budanov pada Desember menjawab banyak pertanyaan. Bagi Putin, itu kemungkinan berarti Rusia ingin menguasai negara Eropa yang dianggap lemah sebelum fokus ke negara seperti Polandia, yang menurut Budanov belum jadi target militer Rusia. Itu adalah pengungkapan yang aneh dengan sendirinya. Kami baru saja menyebutkan Kaliningrad dan peran yang kemungkinan besar akan dimainkan dalam serangan terhadap negara-negara Baltik. Apakah Putin benar-benar berpikir bahwa Polandia tidak akan merespons agresi yang dilakukan oleh negara tetangganya sendiri terhadap beberapa sekutu NATO-nya? Jika demikian, Rusia mengambil pendekatan yang sangat sempit terhadap konsep invasi ke Estonia dan negara-negara Baltik lainnya, mungkin karena mereka percaya bahwa negara-negara Eropa lainnya akan rela mengorbankan mereka demi ambisi pembangunan kekaisaran Putin. Itu tidak benar. Estonia mengandalkan fakta tersebut. Banyak orang, termasuk Ian Bohm, Wakil Direktur Pusat Reformasi Eropa, percaya serangan Rusia di Eropa akan terjadi. Bohm mengatakan kepada BBC, tak ada orang waras yang mau membayangkan perang Eropa akan segera pecah lagi. Tapi semakin banyak pejabat intelijen Eropa menyampaikan hal itu pada kami. Kerangka waktu sebenarnya kurang penting dibanding penilaiannya. Dan kekhawatiran negara Baltik jadi target pertama Putin sudah ada sejak 2018. Ini terjadi saat Center for a New American Security menerbitkan artikel dengan judul yang gamblang ketika Putin menginvasi Baltik, yang menyebut Presiden Rusia sedang memainkan catur besar melawan NATO dan invasi ke Estonia, Lituania, serta Latvia akan jadi langkah selanjutnya. Sekarang kita tahu lembaga itu salah karena Putin yang lebih dulu menyerang Ukraina. Namun, semua ini menunjukkan kepada kita bahwa pemimpin Rusia telah lama memikirkan bagaimana Federasi Rusia dapat mengambil kembali kendali atas wilayah-wilayah bekas Uni Soviet selama bertahun-tahun. Jika Estonia benar, rencana dan siasat Putin hampir selesai dan waktu bagi Rusia untuk bertindak semakin dekat. Semua ini membawa kita kembali pada sesuatu yang telah kita sebutkan sebelumnya. Bagaimana rencana Estonia membumi hanguskan Rusia? Estonia sudah melakukan banyak persiapan menghadapi invasi Rusia yang akan segera kita bahas. Namun hal pertama yang perlu diketahui Rusia adalah bahwa Estonia sudah jauh berbeda dari negara yang dulu ketika pembicaraan tentang kemungkinan invasi mulai muncul. Saknya menyinggung hal itu saat berbicara tentang investasi pertahanan negara, dan dia menegaskannya lagi dalam beberapa pernyataan yang ia sampaikan di konferensi keamanan Munich.
Rencana-rencana sebelumnya di masa lalu hanyalah jika Rusia datang, maka akhirnya NATO yang akan memenangkan perang. Dalam kasus itu, tidak akan ada orang Estonia yang tersisa, tapi kami tidak tertarik dengan rencana seperti itu, jelas Menteri Luar Negeri Estonia dengan nada pahit, karena rencana sebelumnya untuk mengalahkan Rusia pada dasarnya berarti mengorbankan Estonia agar negara-negara NATO di Eropa lainnya bisa selamat. Invasi balasan adalah rencana kami, karena tidak ada rencana lain. Kami tidak bisa membiarkan Rusia masuk ke negara-negara Baltik dan baru kemudian melawan, tambah saknya, yang menunjukkan kepada Anda semua yang perlu Anda ketahui tentang pola pikirnya. Secara logika, ada masalah jelas dengan rencana Estonia. Dalam duel 1 lawan 1, Rusia masih lebih kuat dari Estonia meski sudah 4 tahun berperang dengan Ukraina. Menurut Global Firepower, yang memeringkat kekuatan militer dunia berdasarkan kekuatan darat, udara, dan laut, Rusia masih menempati peringkat kedua militer terkuat di dunia. Estonia berada di peringkat 106 dari 145 negara yang dinilai, dan tidak ada satupun bidang di mana Estonia unggul melawan Rusia. Seluruh populasi Estonia yang hampir 1,2 juta orang lebih kecil dibandingkan 1,3 juta personel aktif yang dimiliki Rusia hanya di militernya saja. Anggaran pertahanan Rusia sekitar 100 kali lipat lebih besar daripada anggaran Estonia dan digunakan untuk membiayai angkatan udara dengan 4.237 aset, sedangkan Estonia hanya punya 2. Angkatan Laut memiliki 747 unit dibandingkan 8 kapal perang milik Estonia. Di darat, Global Firepower menyebut Estonia tidak memiliki tank dan hanya 2.507 kendaraan lapis baja, sehingga sulit mempertahankan diri dari serangan favorit Putin. Angka-angka itu membuat pembicaraan Sakna soal invasi ke Rusia terdengar gila. Ingat ucapannya soal serangan mendalam. Estonia tak akan kirim tentara ke Rusia. Hal ini hampir mustahil karena Rusia punya cukup tentara untuk memblokade seluruh negara dan mencegah penetrasi. Estonia kemungkinan belajar dari Ukraina dapat menyerang Rusia di belakang garis musuh untuk menghentikan kemajuan tentara di darat. Sebagai permulaan, Estonia telah membeli selusin sistem roket HIMARS dari Amerika Serikat dan sedang melanjutkan rencana untuk membeli setidaknya 6 unit lagi dengan asumsi bahwa produsen HIMARS, Lockheed Martin, dapat memperoleh izin dari Pentagon untuk memproduksinya. HIMARS baru itu akan tiba di Estonia pada tahun 2028 atau 2029. Dan mereka akan memberikan kemampuan kepada negara tersebut untuk melakukan serangan jauh ke dalam wilayah Rusia. Ukraina telah membuktikan HIMARS mampu menjalankan tugas khusus itu beberapa kali selama perang dengan Rusia. Pada 28 September, muncul kabar Ukraina berhasil menyerang pembangkit listrik tenaga panas di Oblast Belgorod dengan HIMARS. Estonia kebetulan berbatasan langsung dengan Rusia, dan sangat mungkin sistem HIMARS yang sudah dimilikinya serta yang akan dibelinya dapat diarahkan ke wilayah Saint Petersburg, sehingga menempatkan salah satu pusat populasi terpenting Rusia dalam risiko. Saint Petersburg adalah wilayah makmur di Rusia, sehingga Putin ingin melindunginya dari perang yang ia rencanakan. Estonia dapat memastikan perlindungan itu tidak terjadi dengan segera, mengingatkan bahwa Rusia bisa terkena serangan hebat jika ada tentara negara itu yang melewati batas. Yang menambah ancaman HIMARS adalah kedatangan 6 sistem peluncur roket ganda K-239 Chunmoo dari Korea Selatan ke Estonia. Estonia mengumumkan pesanan ini pada Desember sebagai bagian dari kontrak 290 juta euro atau 342 juta dolar, termasuk rudal yang memperkuat kemampuan jarak jauh Estonia. Yang utama adalah CTM-90 rudal balistik taktis dengan jangkauan hingga 290 km atau sekitar 180 mil. Hal ini kembali membuat beberapa wilayah Saint Petersburg berisiko. Estonia juga akan menerima rudal CTMMR dan CJR-080 yang masing-masing memiliki jangkauan 160 dan 80 km atau 99,4 dan 49,7 mil. Rudal dengan jangkauan lebih jauh dari keduanya akan menjadi ancaman nyata bagi wilayah Rusia yang berbatasan dengan Estonia. Sementara rudal dengan jangkauan lebih pendek dapat digunakan untuk menyerang wilayah belakang pasukan Rusia di Estonia yang diduduki jika diperlukan. Pengiriman sistem Korea Selatan ini akan dimulai pada paruh kedua tahun 2027, lapor Milit Hanyi. Dan yang dibuktikan oleh pengiriman ini adalah bahwa Estonia sedang mendapatkan kekuatan untuk mendukung pernyataan yang dibuat oleh Menteri Luar Negerinya. Serangan jarak jauh memang mungkin dilakukan dan akan digunakan Estonia untuk menyerang wilayah Rusia saat bertahan di darat. Disinilah bagian kedua strategi Ukraina mulai berperan. Senjata serangan jarak jauh ini penting untuk menunjukkan pada Putin bahwa Estonia tidak bisa dipermainkan dan akan menjadi bagian strategi agar Estonia bisa bertahan sampai mendapat dukungan sekutu NATO. Begitu pasukan Rusia mencoba menginvasi, Estonia akan berusaha mengaktifkan pasal 5 Piagam NATO.
Di bawah pasal tersebut, semua anggota NATO berkewajiban untuk membantu setiap anggota yang wilayahnya diserang. Aspek pasal 5 yang jarang dilaporkan adalah bantuan bisa melibatkan atau tidak melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata. Namun dalam kasus Estonia, mereka akan mengandalkan negara-negara seperti tetangganya di Baltik, yaitu Lituania dan Latvia, bersama dengan negara-negara di wilayah sekitar Baltik seperti Finlandia dan Polandia. Karena begitu ketakutan oleh aksi unjuk kekuatan Putin, mereka akan berespons dengan bertempur bersama Estonia di wilayahnya sendiri. Tantangan bagi Estonia adalah pengaktifan pasal 5 tidak serta-merta memicu respons langsung dari NATO. Namun, mengatur perang dengan Rusia memerlukan waktu. Selain serangan jarak jauh, Estonia juga akan mengalokasikan lebih dari 10 miliar euro atau sekitar 11,8 miliar dolar untuk militer antara 2026 sampai 2029. Idenya adalah menciptakan daya tangkal yang kredibel, seperti yang direncanakan Estonia dengan pasukan pertahanan Estonia versi baru yang akan mendapat senjata lebih modern, amunisi lebih banyak, dan pelatihan lebih maju. Dengan kata lain, Estonia menolak untuk menjadi pihak yang hanya ikut-ikutan dalam perang NATO melawan Rusia. Estonia berusaha menjadi pemain utama. Estonia juga sedang memperkuat pertahanannya. Kiev Post melaporkan negara itu baru saja mengesahkan undang-undang yang mewajibkan gedung apartemen dan kantor berukuran tertentu memiliki bunker dan tempat perlindungan bom sebagai langkah proaktif menghadapi serangan rudal dan drone Rusia jika Putin menyerang. Estonia juga telah menyelesaikan pembangunan pagar sepanjang 110 km atau sekitar 68 mil yang akan membentang di sepanjang perbatasan timurnya dengan Rusia yang akan digunakan untuk menahan pasukan Rusia dan melakukan pengawasan agar mereka tahu kapan Putin berencana menyerang. Dengan rencana peningkatan kemampuan drone dan pertahanan udara, Estonia jelas mengambil pelajaran dari perjuangan Ukraina melawan Rusia dan berencana menerapkannya dalam pertahanan mereka. Setelah semua ini, muncul pertanyaan, apakah rencana Estonia akan berhasil? Rencana itu akan berhasil dalam arti bahwa negara tersebut akan mampu memberi Rusia pukulan telak sebagai respons terhadap invasi Putin. Rudal yang mengarah ke Sankt Petersburg sudah cukup. Dan respons Estonia bisa membuat warga kaya marah hingga menekan Putin mempertimbangkan kembali sikapnya. Namun dalam jangka panjang, Estonia tetap akan sangat bergantung pada sekutu-sekutu NATO-nya untuk bekerja sama mengembangkan pertahanan yang terkoordinasi. Angka-angka yang dibagikan oleh Global Firepower tidak berbohong, dan kekhawatiran besar bagi Estonia adalah bahwa NATO mungkin bukan jawaban utamanya. Simulasi mengkhawatirkan menyoroti hal ini. Menurut The Telegraph, simulasi Lithuania diadakan oleh media Jerman Die Welt dengan melibatkan mantan anggota NATO dan analis militer Jerman. Dalam simulasi perang hipotetis ini, Die Welt menyimpulkan bahwa anggota NATO akan sangat dilumpuhkan oleh kebingungan dalam mengambil keputusan tentang apa yang harus dilakukan jika Rusia menyerang Lithuania, sehingga invasi tersebut hampir selesai sebelum respons dapat diorganisir. Judul utama dari simulasi ini adalah peran Amerika dalam keseluruhan kejadian tersebut. Karena para ahli yang digunakan Default menyarankan bahwa Amerika seakan menghindari memicu atau memberikan bantuan sebagai bagian dari pasal 5 karena khawatir tindakan tersebut akan memicu Perang Dunia Ketiga. Bahkan Jerman yang menempatkan tentaranya di Lithuania tampaknya tak mampu menghentikan pasukan Putin. Ini adalah skenario kiamat. Meskipun fokus pada Lithuania, Estonia juga menghadapi tantangan serupa sebagai negara Baltik. Namun, perlu dicatat, skenario De Welt hanya salah satu kemungkinan masa depan yang sangat bergantung pada asumsi Amerika Serikat diam dan membiarkan Estonia dijatuhkan. Itu belum tentu terjadi. Estonia menegaskan sedang bersiap menghadapi segala kemungkinan dan lebih memilih menghindari perang. Presiden negara tersebut, Alar Karis, bahkan termasuk di antara beberapa pemimpin Eropa yang menyerukan agar Eropa menunjuk seorang utusan yang dapat berkomunikasi dengan Putin. Hal itu belum terjadi dan masih belum jelas apakah Putin akan berbicara dengan utusan tersebut dan apakah perkataannya bisa dipercaya jika ia melakukannya. Estonia punya rencana sendiri. Mereka akan menyerang Rusia sekuat mungkin demi memberi guncangan besar pada Putin dan mengejutkan semua orang. Estonia mungkin memang perlu melakukannya. Presiden Rusia Vladimir Putin memiliki nafsu kekuasaan yang tak pernah puas. Bahkan jika pasukannya terus merebut wilayah di Ukraina atau bernegosiasi untuk mendapatkan kendali penuh atas wilayah tertentu, dia tidak akan pernah berhenti menginginkan lebih dan dia akan selalu memiliki target-target baru yang menjadi incarannya. Dan beberapa ahli percaya bahwa mereka sudah mengidentifikasi lokasi berikutnya dalam kampanye penaklukan Putin. Narva, sebuah kota perbatasan di Estonia dengan masa lalu yang menarik dan masa depan yang tidak pasti.
Untungnya, Estonia sudah sangat menyadari pentingnya Narva dan kenyataan risiko yang dihadapinya, serta telah mengambil semua langkah yang tersedia untuk mempersiapkan kota tersebut menghadapi kemungkinan invasi Rusia. Sekilas, Narva, kota terbesar ketiga di Estonia dengan populasi sekitar 54.000 jiwa, mungkin tidak tampak seperti target yang jelas untuk diserang oleh pasukan Rusia. Namun jika kita melihat lebih dalam, kita bisa mulai melihat banyak alasan mengapa Putin pada akhirnya bisa memutuskan untuk mengklaim kota ini. Alasan-alasan tersebut berkaitan dengan masa lalu, masa kini, populasi, lokasi, dan bahkan ekonomi Narva. Untuk memahaminya, pertama-tama penting untuk melihat kembali bagaimana kota ini terbentuk dan perubahan serta peristiwa menarik yang telah dialaminya selama bertahun-tahun. Karena sejarah Narva sudah ada sejak lama, bahkan orang-orang pertama kali menetap di daerah ini ribuan tahun yang lalu. Dan pemukiman tertua yang diketahui di daerah ini, Narva Joa Oru, berasal dari tahun 1000 sebelum Masehi, menjadikannya yang tertua di seluruh Estonia. Kastil Narva, yang juga dikenal sebagai Kastil Herman, dibangun pada tahun 1256 selama masa pemerintahan Denmark di Estonia Utara. Namun, kota Narva sendiri pertama kali secara resmi diakui sebagai kota pada tahun 1329. Pondasi kastil diletakkan di lokasi yang ideal di persimpangan beberapa jalur perdagangan dan di samping aliran deras sungai Narva, dan permukiman di sekitarnya segera mulai berkembang. Semua ini terjadi pada masa ketika Denmark menguasai Estonia Utara. Namun, Narva mengalami banyak perubahan kepemilikan pada abad-abad berikutnya. Selama Perang Livonia pada abad ke-16 misalnya, Ketsaran Rusia berhasil merebut kota tersebut, menjadikannya sementara sebagai pelabuhan dagang penting dan pusat pengiriman barang-barang Rusia dari kota-kota Rusia terdekat, seperti Novgorod dan Pskov. Ini adalah keterlibatan pertama Rusia dalam sejarah Narva, namun bukan yang terakhir dan tidak berlangsung lama. Hanya beberapa dekade setelah Ketsaran Rusia merebut kota tersebut, kota itu kembali ditaklukkan, kali ini oleh pasukan kerajaan Swedia. Rusia gagal merebut kembali wilayah itu, sementara Swedia mempertahankannya lebih dari 1 abad yang sangat berkontribusi pada perkembangan Narva saat itu. Di bawah pemerintahan Swedia, kota tua barok Narva dibangun misalnya. Dan bahkan setelah kebakaran melanda sebagian besar kota pada tahun 1659, bangunan-bangunan lama segera digantikan, didorong oleh meningkatnya pendapatan perdagangan yang dinikmati kota tersebut. Swedia juga berupaya meningkatkan struktur pertahanan kota, membangun sistem benteng khusus yang kuat yang disebut bastion, yang segera dianggap sebagai salah satu yang terbaik di seluruh Eropa. Namun Rusia selalu mengawasi kota itu dengan ketat dan sangat ingin merebutnya kembali dengan cara apapun yang diperlukan. Jadi selama pertempuran Narva pada tahun 1700, kota ini menjadi lokasi pertempuran besar pertama antara pasukan Rusia dan Swedia, dengan Rusia akhirnya menaklukkan dan merebut Narva pada tahun 1704. Rusia kemudian terus menguasai kota ini hingga abad ke-20, dan Narva terus berkembang serta makmur menjadi kota industri terpenting di seluruh Estonia, tempat berdirinya jalur kereta api pertama di negara itu dan berbagai bisnis besar. Perang Dunia Kedua terbukti menjadi titik balik besar dalam sejarah luar biasa kota ini. Kota ini dikuasai oleh pasukan Nazi, dengan tentara merah Soviet akhirnya terpaksa membombardir wilayah tersebut, menghancurkan kota tuanya dan 98% bangunannya. Pihak berwenang Soviet kemudian memutuskan untuk tidak membangun kembali bangunan-bangunan tua yang indah yang telah hancur, dan juga menolak mengizinkan penduduk asli kota tersebut untuk kembali ke rumah mereka. Sebagai gantinya, blok-blok apartemen tradisional Soviet dibangun dan para pekerja berbahasa Rusia didatangkan ke wilayah tersebut dari berbagai bagian Uni Soviet. Mengubah apa yang dulunya merupakan pusat budaya, bahasa, dan tradisi Estonia menjadi kota yang hambar dan sebagian besar berbahasa Rusia, dengan suasana dan estetika yang mirip dengan banyak kota lain di seluruh Uni Soviet. Pada tahun 1991, Uni Soviet runtuh dan Estonia akhirnya mendapatkan kembali kemerdekaannya. Namun, Narva tetap menjadi rumah bagi banyak penutur bahasa Rusia dan warga. Dalam hal ini, Narva memiliki setidaknya beberapa kesamaan dengan wilayah Crimea di Ukraina, serta wilayah timur Ukraina yang awalnya menjadi target invasi Putin pada tahun 2022, seperti Donetsk dan Luhansk. Karena alasan itu, sejak Rusia mencaplok Crimea pada awal 2014, kekhawatiran perlahan meningkat bahwa Kremlin bisa melakukan serangan serupa terhadap Narva.
Berbagai komentator politik, jurnalis, ilmuwan, dan pakar militer bahkan telah menciptakan konsep yang disebut skenario Narva, yaitu situasi militer hipotetis di mana Rusia menyerang salah satu negara kecil anggota NATO seperti Estonia dengan menggunakan taktik perang hibrida yang mirip dengan yang terlihat pada tahun 2014 dan menjelang invasi tahun 2022. Seiring perang di Ukraina yang terus berlangsung, banyak dari para ahli yang sama mulai memperingatkan bahwa skenario Narva semakin menjadi kenyataan. Saat Putin mempertimbangkan langkah selanjutnya dan menetapkan target berikutnya untuk menjadi fokus bagi pasukan besarnya yang terus berkembang, berbicara kepada The Sun misalnya, Tim Willisi, mantan diplomat dan profesor tamu studi perang di King's College, memperingatkan bahwa rencana Putin untuk penaklukan Eropa masih jauh dari selesai. Saya sama sekali tidak berpikir bahwa proyek Putin sudah selesai. Pakar tersebut melanjutkan dengan berpendapat bahwa apapun yang terjadi dalam perang di Ukraina, bahkan jika perang itu berakhir melalui semacam perjanjian damai, Presiden Rusia itu sudah mengincar target-target tambahan. Yang selalu saya anggap sangat berbahaya adalah Narva yang memiliki 80% penduduk Rusia. Dia bukan satu-satunya yang memperingatkan bahwa Narva mungkin menjadi target berikutnya bagi mesin perang Kremlin. Dan warga setempat punya alasan untuk khawatir, karena Putin sendiri bahkan pernah mengeluarkan ancaman samar terhadap kota itu pada tahun 2022. Saat bertemu dengan para pengusaha muda, insinyur, dan ilmuwan di Pusat Inovasi dan Pendidikan Pameran Prestasi Ekonomi Rakyat Moskow, Putin terkenal membandingkan dirinya dengan kaisar legendaris Rusia Peter Agung sambil mengklaim bahwa Rusia selalu menguasai kota Estonia tersebut. Peter yang pertama berperang dalam Perang Utara Besar selama 21 tahun. Tampaknya dia berperang melawan Swedia, menaklukkan sesuatu. Dia tidak menaklukkan apapun, dia merebutnya kembali. Begitulah, ke arah barat, maksudnya Narva, invasi pertamanya. Kenapa dia pergi ke sana? Dia mengambil kembali dan mengamankan. Itulah yang dia lakukan. Putin kemudian mengatakan bahwa orang Rusia modern harus mengikuti contoh itu, mengambil kembali dan mengamankan lokasi manapun yang mereka rasa milik mereka. Tanda bahaya terus bermunculan sejak saat itu, dan tidak sulit untuk melihat alasannya. Ada 5 alasan utama yang bisa dikatakan Putin sebagai semacam pembenaran untuk menyerang kota Estonia itu. Alasan pertama, seperti yang telah dikatakan Putin sendiri, adalah hubungan sejarah Rusia dengan Narva. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Rusia pada berbagai masa dalam sejarahnya pernah menguasai kota ini. Hal serupa juga berlaku di banyak kota Eropa dan sepanjang zaman. Kita telah melihat berbagai negara, kerajaan, dan kekaisaran mengklaim berbagai kota, desa, dan wilayah. Namun saat ini, sebagian besar negara di dunia saling menghormati kemerdekaan dan kedaulatan satu sama lain. Mereka tidak mengklaim wilayah negara lain hanya karena pernah memilikinya di masa lalu. Rusia, atau setidaknya pemimpinnya, cenderung melihat hal ini secara berbeda. Bagi Moskow, tampaknya setiap tempat yang pernah sebagian diduduki oleh pasukan atau rakyat Rusia atau Soviet sepanjang sejarah dianggap sah untuk dijadikan target di abad ke-21. Ini bagaimanapun adalah sebagian dari cara Putin menjelaskan apa yang disebutnya operasi militer khusus di Ukraina dengan berargumen bahwa wilayah Donbas di Ukraina Timur seharusnya menjadi milik Rusia, sekaligus mengklaim Crimea. Ia bahkan pernah menyatakan bahwa menurutnya seluruh Ukraina adalah milik Rusia. Jadi, tidak sulit membayangkan Putin membuat argumen serupa terkait Narva, mengingat sejarah unik kota itu dan hubungan modernnya dengan Rusia. Hal ini membawa kita ke alasan besar kedua, yaitu banyaknya warga negara Rusia di Narva, penutur bahasa Rusia, dan hubungan budaya kota tersebut dengan Rusia secara keseluruhan. Menurut Tuan Willis E. Willsey, Narva memiliki persentase warga negara Rusia yang tinggi yang tinggal di wilayahnya. Angka pasti sulit didapatkan dan perkiraannya bervariasi, meskipun data terbaru menyebutkan bahwa hanya 6% dari populasi kota ini adalah orang beretnis Estonia. Kurang dari setengahnya, sekitar 48% tepatnya, adalah warga negara Estonia, sementara 36% memiliki paspor Rusia dan 14% masuk dalam kategori kewarganegaraan tidak terdefinisi. 97% dari populasi kota ini berbicara bahasa Rusia dan banyak yang diyakini masih menjaga hubungan erat dengan negara tersebut. Memang, tak lama setelah Estonia memperoleh kemerdekaannya pada awal 1990-an, sebuah referendum tidak resmi diadakan mengenai masa depan Narva dan daerah sekitarnya.
Jajak pendapat pada saat itu menunjukkan bahwa sebagian besar orang di daerah tersebut menentang pemisahan diri dari Estonia. Namun hasil referendum menunjukkan bahwa 97% memilih mendukung otonomi, meskipun hanya 55% warga Narva yang ikut serta dalam pemungutan suara. Rusia masih bisa menjadikan referendum itu sebagai tanda bahwa warga Narva tidak ingin menjadi bagian dari Estonia, meskipun ada banyak laporan kredibel tentang kecurangan suara pada saat itu. Dan pemungutan suara itu pada akhirnya dianggap inkonstitusional oleh pemerintah Estonia, dengan banyak orang percaya bahwa Moskow telah campur tangan untuk mempengaruhi hasilnya. Namun Putin jarang membiarkan fakta atau kebenaran mengganggu agendanya, dan dia bisa dengan mudah membangun narasi untuk berargumen bahwa rakyat Narva ingin dan perlu menjadi bagian dari Rusia. Wali kota-kota tersebut, Katri Raik, akan sangat tidak setuju. Berbicara kepada jurnalis, foto Mario Heller untuk laporan Chatham House, Raik berpendapat bahwa tanah Rusia hanya berjarak beberapa meter dari pusat kota Narva. Jika ada penduduk setempat yang ingin menjadi warga Rusia, mereka tak perlu bepergian jauh. Namun hanya sedikit yang benar-benar melakukannya. Siapapun yang mau bisa pindah ke Rusia kapan saja, tapi tidak ada yang melakukannya, karena semua orang tahu bahwa Estonia adalah negara yang bebas. Alasan ketiga Rusia mungkin melihat Narva sebagai target yang menarik adalah lokasinya. Perbatasan Rusia-Estonia membentang sepanjang 183 mil atau total 294 km. Jadi secara teori, jika Rusia ingin menginvasi Estonia dan melancarkan serangan ke negara kecil anggota NATO ini, mereka bisa memilih banyak lokasi di sepanjang garis tersebut. Namun jika kita melihat perbatasan itu lebih dekat, jelas pilihan Rusia sangat terbatas. Karena banyak mil dari perbatasan itu tidak melintasi daratan, melainkan melintasi badan air seperti Waduk Narva, Sungai Narva itu sendiri, dan Danau Besar Pipas yang merupakan danau lintas batas terbesar di seluruh Eropa dan danau terbesar kelima di Eropa. Secara keseluruhan mencakup area yang sangat luas, yaitu 1.373 mil persegi atau 3.555 km persegi. Membawa pasukan invasi besar, termasuk tank, kendaraan lapis baja, artileri, dan aset lainnya, melintasi danau atau waduk yang sangat besar adalah tugas yang sangat menantang. Karena itu, setiap invasi Rusia ke Estonia harus dilakukan melalui bagian perbatasan darat, menjadikan Narva sebagai target yang paling jelas. Sungai Narva masih harus dilintasi di sini, namun sudah ada jembatan besar yang menghubungkan kota Estonia dengan Ivangorod di Rusia. Namun jembatan itu telah ditutup otoritas Estonia dan akan tetap ditutup hingga perang di Ukraina usai. Estonia juga telah memasang gerbang dan penghalang demi keamanan. Rusia juga dapat memanfaatkan jalan raya besar E20 yang membentang hingga ke ibu kota Estonia Tallinn di sebelah barat dan menghubungkannya langsung ke kota besar Rusia Sankt Petersburg di sebelah timur. Ini akan sangat ideal bagi pasukan Kremlin untuk mengangkut pasukan dan kendaraan militer menuju Narva dengan cepat dan efisien. Dari perspektif logistik, oleh karena itu, invasi ke Narva tidak akan terlalu sulit untuk diorganisir oleh Moskwa. Namun, ada satu tanda tanya besar terkait serangan ke Narva, yaitu fakta bahwa Estonia adalah bagian dari aliansi NATO. Dan semua anggota aliansi NATO wajib saling membela jika terjadi serangan atau invasi. Ini membawa kita ke alasan keempat mengapa Rusia mungkin menyerang. Putin mungkin percaya bahwa Narva tidak cukup signifikan untuk memicu respons besar-besaran dari NATO. Dan beberapa ahli khawatir bahwa argumen ini cukup masuk akal. Dalam sebuah wawancara dengan Sun misalnya, Willis E. Wilsey menyatakan kekhawatirannya bahwa Amerika Serikat dan mungkin negara-negara besar NATO lainnya tidak akan terlalu bersedia untuk memicu konflik global atau perang besar-besaran dengan Rusia hanya demi menyelamatkan Narva. Apakah kita benar-benar percaya bahwa Amerika Serikat akan berperang hanya untuk satu kota di Estonia? Saya sendiri sudah tidak yakin lagi. Pada saat aliansi NATO sedang menghadapi tekanan yang semakin besar, kekhawatiran ini tidak sepenuhnya tanpa dasar. Meskipun mudah membayangkan sekutu NATO akan bersatu untuk membela negara anggota dari invasi besar-besaran, mereka mungkin tidak semuanya akan sama bersedia mengerahkan jet tempur dan pasukan jika Putin beralasan hanya ingin merebut satu kota saja. Hal ini sejalan dengan strategi terbaru Kremlin yang sering menguji dan mengusik perbatasan NATO dengan mengirimkan sejumlah kecil drone atau bahkan jet Rusia ke wilayah udara negara seperti Polandia dan Estonia. Provokasi semacam ini tidak cukup besar untuk memicu respons militer yang serius, sehingga Moskow bisa mempelajari di mana batas nyata NATO dan seberapa kuat ikatan mereka sebenarnya. Alasan kelima dan terakhir untuk menargetkan Narva adalah
Meskipun dari luar kota ini tampak kecil dan tidak terlalu penting, sebenarnya Narva memiliki arti ekonomi yang cukup signifikan. Di kota ini terdapat pabrik magnet tanah jarang terbesar di Eropa yang dibuka pada September 2025 dan didanai oleh Uni Eropa. Pabrik ini memproduksi magnet permanen yang digunakan di sektor ekonomi penting seperti mikroelektronika, turbin angin untuk inisiatif energi hijau, dan kendaraan listrik. Ini adalah tambahan penting bagi landscape ekonomi Eropa karena sangat meningkatkan kapasitas benua ini di sektor tanah jarang dan memungkinkan Uni Eropa untuk mengurangi ketergantungannya pada Tiongkok. Jika Rusia menyerbu dan mengambil alih kendali kota tersebut, mereka berpotensi menemukan cara untuk menggunakan pabrik ini sebagai alat tawar dalam negosiasi selanjutnya dengan NATO atau Uni Eropa. Karena semua alasan ini dan alasan lainnya, pejabat Estonia dan penduduk Narva telah mempersiapkan diri untuk invasi Rusia selama beberapa tahun. Dan penentangan negara tersebut terhadap Rusia meningkat secara drastis dalam beberapa waktu terakhir. Menurut laporan Chatham House, negara kecil Baltik ini menjadi salah satu pendukung terbesar dan paling andal bagi Ukraina sejak awal invasi. Memberikan bantuan militer ke Kiev lebih banyak secara relatif dibanding negara lain. Di dalam Narva sendiri, belakangan ini semakin banyak penduduk lokal yang mulai tertarik secara aktif pada pasukan pertahanan sukarela Estonia. Banyak anggota generasi muda memilih untuk mendaftar dan menjalani pelatihan militer dasar sebagai persiapan menghadapi invasi. Mereka dapat bergabung sejak usia 7 tahun. Awalnya belajar keterampilan bertahan hidup dasar dalam kelompok mirip pramuka seperti membaca peta dan bertahan di alam. Lalu lanjut ke keterampilan lebih lanjut. Chatham House berbicara dengan salah satu relawan tersebut, Maria Morozova yang berusia 17 tahun, yang menyatakan kesediaannya untuk belajar keterampilan berharga dan bersiap menghadapi skenario terburuk. Tidak ada yang membujuk saya ke sini, saya datang atas kemauan sendiri. Saya ingin bergabung dengan organisasi yang lebih serius, di mana saya bisa berkontribusi dan jika perlu membela negara. Dia adalah bagian dari gelombang anak muda Estonia yang terus bertambah, yang sadar politik dan bangga pada tanah air, siap melakukan apa saja untuk membelanya. Tak ada yang suka perang, saya berharap itu tak terjadi. Tapi jika harus, saya akan bertarung. Namun Estonia melakukan lebih dari sekadar mengandalkan pemuda-pemudinya menjaga perbatasan. Estonia juga sedang memperkuat benteng di sepanjang perbatasannya dengan Rusia, dengan fokus pada area-area yang dianggap paling mungkin menjadi target invasi seperti Narva. Mengikuti contoh negara-negara Baltik lainnya dan negara-negara Eropa seperti Polandia yang semuanya juga telah bekerja untuk meningkatkan pertahanan mereka, Estonia telah berinvestasi besar-besaran pada bunker, sistem pengawasan perbatasan, dan langkah-langkah pertahanan garis depan. Mengubah Narva, yang dulunya mungkin tampak sebagai target yang mudah, menjadi salah satu titik perbatasan yang paling diawasi dan dijaga ketat di seluruh Eropa. Pertahanan baru ini mencakup lebih dari 60 mil atau 100 km pagar perbatasan baru, yang sebagian besar dilengkapi dengan sistem pengawasan canggih, jalan patroli, dan menara pemantauan, memungkinkan militer dan pimpinan Estonia untuk mengawasi dengan ketat setiap aktivitas mencurigakan atau tanda-tanda aktivitas militer di sepanjang perbatasannya dengan Rusia. Pembangunan masih berjalan di area sensitif seperti Sartse, di mana jalan penghubung Estonia dan Rusia telah ditutup permanen dan dialihkan. Dan cakupan radar di sepanjang sungai Narva terus diperluas. Memperluas pengawasan Tallinn tidak hanya terhadap wilayahnya sendiri, tetapi juga wilayah Rusia di sekitarnya. Selain pagar-pagar, Estonia juga sedang bekerja keras membangun garis pertahanan Baltiknya. Jaringan lengkap bunker, rintangan anti-tank, dan penghalang fisik lain tidak hanya memperlambat tapi juga bisa menghentikan invasi sepenuhnya. Pada tahun 2027, Estonia ingin membangun 600 bunker beton seperti ini yang masing-masing dirancang khusus untuk tahan terhadap serangan artileri berat dan sepenuhnya terintegrasi dengan unit-unit bergerak, drone, serta tim pendukung tembakan. Dengan pertahanan sekuat itu, bahkan negara kecil seperti Estonia dengan militer yang hanya sebagian kecil dari ukuran dan kekuatan militer Rusia akan mampu mempertahankan perbatasannya dengan jauh lebih efektif. Membuat setiap upaya invasi menjadi sangat mahal dan kacau bagi pihak lawan. Dan Estonia tidak berhenti sampai di situ. Negara itu tak hanya memenuhi target NATO, tapi juga melampauinya. Sekarang Estonia menghabiskan hampir 5% dari PDB-nya untuk pertahanan, jauh di depan banyak negara anggota lainnya. Dan mereka menggunakan uang itu secara efektif untuk mendanai persediaan amunisi, berinvestasi pada sistem pertahanan udara canggih, serta membeli rudal, drone, dan lainnya.
Estonia mendapat banyak dukungan dari sekutu NATO, termasuk satu kelompok tempur yang dipimpin Inggris yang ditempatkan permanen di Estonia. Dan Tallinn sedang mencari cara tambahan untuk memperkuat pertahanannya, termasuk mengadakan latihan militer berskala besar, pemanggilan cadangan, dan infrastruktur dukungan negara tuan rumah, memastikan bahwa unit-unit sekutu siap beroperasi dan diaktifkan secepat mungkin jika terjadi krisis apapun. Seperti yang dikatakan oleh Hanno Pevkur, Menteri Pertahanan Estonia, agresor harus tahu bahwa jika mereka mencoba melintasi perbatasan, mereka akan mati di sini. Anda bisa mempelajari bagaimana Estonia bersiap memberi kejutan besar pada Rusia jika pasukannya mendekati perbatasan dalam video ini. Tonton video ini untuk melihat bagaimana rudal terkecil Estonia bisa jadi masalah besar bagi Rusia, membuktikan ukuran bukan segalanya. Dan pastikan untuk berlangganan saluran kami agar terus mendapatkan berita militer terbaru, perkembangan dan analisis tentang senjata baru, pertahanan, serta inovasi dari seluruh dunia.